kebijakan, kelembagaan, dan tata kelola hilirisasi nikel yang berkeadilan dan berkelanjutan di Indonesia. Selanjutnya, saya persilakan Profesor Dr. Chandra Wijaya, MSI, MM, sebagai promotor untuk memulai acara ujian. Silakan. Terima kasih pimpinan. Saudara calon doktor, saya persilakan untuk membacakan secara ringkas, secara singkat, ringkasan ataupun intisari dari disertasi yang saudara sudah buat maksimum selama 15 menit. Saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pak Ketua yang saya hormati, Pak Promotor dan Kopromotor yang saya hormati, beserta tim penguji, Bapak Ibu semua yang saya sangat muliakan. Izinkan saya untuk menyampaikan terkait dengan disertasi yang kami lakukan pada proses penyelesaian studi S3 di UI dengan judul Kebijakan Kelembagaan dan Tata Kelola Hilirisasi Nikel yang Berkeadilan dan Berkelanjutan di Indonesia. Bapak penguji semua, bahwa kita tahu Indonesia selama ini dalam melakukan proses ekspor lebih banyak bahan bakunya. Dan kalau kita membandingkan dengan negara-negara di Asia Tenggara, 54% dari total ekspor kita mengandalkan bahan baku. Jauh lebih baik dibandingkan dengan negara-negara lain di Asia Tenggara di bawah 30%. Atas dasar pemikiran itu, maka kita harus melakukan kebijakan dalam rangka transformasi struktural dalam konteks ekonomi. Dan hal ini kita semua sudah tahu bahwa hilirisasi mempunyai dampak yang sudah kita rasakan positif, terutama dalam beberapa sektor kritikal mineral. Namun, sebagai orang daerah, saya menggelitik di hati saya, masih ada yang harus kita teliti dalam proses ini. Maka saya mengambil judul demikian. Yang pertama yang menggelitik hati saya adalah terkait dengan kebijakan hilirisasi yang belum adil, khususnya bagi daerah. Yang kedua adalah kelembagaan hilirisasi yang saya lihat di Indonesia masih parsial. Kalau kita melihat dari negara-negara lain semuanya sudah ada. Dan yang ketiga adalah tata kelola yang mohon maaf harus kita perbaiki. Atas dasar latar belakang tersebut, maka sudah barang tentu kita harus merumuskan sebuah masalah, karena ini adalah merupakan kajian akademik. Ada 4 rumusan masalah yang kami buat. Yang pertama adalah bagaimana dampak ekonomi sosial dan lingkungan hilirisasi nikel. Yang kedua adalah bagaimana kebijakan hilirisasi nikel yang berkeadilan dan berkelanjutan. Dan yang ketiga, bagaimana kelembagaan hilirisasi nikel yang optimal. Dan yang keempat adalah menyangkut tata kelola. Sudah barang tentu, sebagai peneliti pasti akan menanyakan apa novelty-nya, apa keterbarukannya. Kami menyampaikan Bapak Ibu semua bahwa dalam proses perkuliahan kami telah membajak literatur. Dalam disertasi hilirisasi belum secara komprehensif melihat tentang data di lapangan. Selama ini kita hanya melihat pada kacamata Jakarta saja. Kami melakukan penelitian di daerah-daerah, terutama di Morowali dan di Wedabai. Yang kedua juga kami melihat secara komprehensif aspek-aspek yang mempengaruhi baik ekonomi, sosial maupun lingkungan dan pendidikan. Selain daripada itu adalah tidak hanya melahirkan masalah, tapi kita harus mampu melahirkan solusi dalam rangka penyelesaian masalah tersebut, baik dalam tata kelola maupun kelembagaan. Dalam perspektif untuk membuat disertasi kami, sudah tentu sebagaimana layaknya dalam membuat karya akademik harus mempunyai landasan teori. Teori yang kami pakai minimal ada 3 teori. Yang pertama adalah pendekatan dari Danny Rodrik, ini dosen Harvard dari ekonomi dari dosen Harvard. Yang kedua Chang, yang menyatakan bahwa tidak ada sebuah negara di dunia ini menurut Rodrik maju yang mempunyai sumber daya alam tanpa melakukan industrialisasi. Dan negara harus hadir. Baik dalam sejarah China, Eropa, kemudian Inggris, dan Korea maupun Jepang, itu selalu negara hadir. Chang pun berpendapat demikian, bahwa jangan pernah bermimpi sebuah negara yang mempunyai sumber daya alam bagus, itu akan dibiarkan oleh negara-negara besar untuk maju dan berkembang.
Karena itu terjadi distorsi dalam beberapa hal yang terjadi pada masa lampau. Dalam konteks untuk mengukur bahwa seberapa besar kebijakan yang kita lakukan sudah benar, maka kami melakukan pendekatan dengan Thomas Day. Yang pertama itu adalah formulasi kebijakan, yang kedua tentang implementasinya, yang ketiga kita lihat evaluasi dampaknya, dan yang berikutnya adalah kita melakukan reformulasi. Ini salah satu intisari yang akan kami sampaikan nanti pada saat kesimpulan. Dalam konteks itu, metode penelitian yang kami pakai adalah metode campuran antara kuantitatif dan kualitatif. Di mana untuk kuantitatif kami memakai AHP, kuesioner, ada sekitar 50 sampai 60 penerima kuesioner untuk kami menanyakan kepada mereka. Dan kuantitatif kami langsung turun ke lapangan melakukan FGD maupun studi komprehensif di lapangan. Apa yang kami temukan Bapak Ibu semua, sebelum saya melanjutkan tentang apa temuan kami sebagai bukti, karena di akademik ini kan hanya kepada Tuhan kita percaya, manusia butuh data. Maka ini sebagai bukti autentik bahwa kami melakukan diskusi baik dengan Rodrik maupun Chang dan beberapa di daerah lain. Apa yang kami temukan Bapak Ibu semua? Yang pertama, ringkasan dampak ekonomi secara ekspor itu bagus, baik di Morowali maupun di Halmahera Tengah. Transformasi struktural juga bagus. Kegiatan ekonomi yang dilihat dari citra satelit itu cukup luar biasa. Namun apa yang terjadi? Kesehatan buruk. Saya harus menyampaikan di forum yang terhormat ini. Kesehatan ISPA di Sulawesi Tengah, khususnya di Morowali, 54% itu kena semuanya. Kemudian di Halmahera Tengah itu jauh lebih baik. Dan air di sana, untuk air di Morowali, waduh itu minta ampun. Tapi ini jauh lebih baik ketimbang di Halmahera Tengah. Kita tidak bisa menyalahkan kenapa di Morowali seperti ini. Karena ini namanya saya barang baru. Kita selama ini bicara tentang hilirisasi belum ada yang berani melakukan. Memulai dari kekurangan jauh lebih baik daripada tidak memulai sama sekali. Dan kita akan melakukan perbaikan-perbaikan. Dan kalau kita lihat di Wedabai itu sangat hijau sekali. Bapak Ibu semua, apa dampak ilustrasi ekonominya? Ekonominya di sana, jujur bahwa hilirisasi mendorong transformasi ekonomi. Dan dari konsumsi kepada produktif. Ekspor kita di Morowali dan di Sulawesi Tengah itu ratusan kali lipat dari sebelum adanya hilirisasi. Bahkan 50-60% dari total ekspor nasional. Yang kedua, pendapatan rata-rata masyarakat di sana cukup luar biasa. Terutama di masyarakat sekitar tambang. Pendapatan mereka bisa sampai dengan 30 juta sampai 150 juta. Mereka bukan karyawan daripada PT smelter atau hilirisasi itu. Tapi mereka mampu memaksimalkan ruang-ruang ekonomi dengan membuat rumah kos, mensuplai barang makanan dan macam-macam. Namun dari situ kita tahu bahwa nikel ini menurut saya cukup bagus karena kita melakukan ekspor di 2017 itu hanya kurang lebih sekitar 3,3 miliar US dollar dan sekarang mencapai 34 miliar US dollar. Namun Bapak Ibu apa yang terjadi? Ini juga menggelitik. Jadi curiga saya dari awal itu saya bisa buktikan di sini. DBH contoh di Halmahera Tengah, satu kawasan industri bisa menghasilkan 12,5 triliun rupiah. Tapi apa yang terjadi? Pemerintah pusat hanya membagikan kepada mereka, kabupaten itu tidak lebih dari 1,1 triliun rupiah. Dan provinsi hanya 900 miliar. Sementara beban tanggung jawab kepada mereka cukup luar biasa. Kesehatan, lingkungan, jalan-jalan, kemudian sampah, luar biasa sekali. Dan menurut saya, masa total pendapatan DBH hanya 1/6 yang dikembalikan kepada daerah. Inilah kemudian kenapa orang daerah selalu teriak. Dan saya izin menyampaikan secara gamblang sebagai pertanggungjawaban moralitas saya sebagai seorang mahasiswa yang sedang berkuliah di UI. Yang kedua Bapak Ibu semua, kalau kita melihat kasus ISPA yang tadi saya sudah katakan bahwa itu sekitar 52-50%. Di aspek yang lain, saya menyampaikan juga Bapak Ibu semua bahwa masyarakat di sana selain ekonominya baik, tapi orang daerah banyak ditinggalkan. Banyak pengusaha-pengusaha daerah yang tidak mendapat kesempatan. Investor dari Jakarta, dari luar negeri, orang daerah begitu-begitu aja. Jadi yang kaya itu lagi, itu lagi. Saya pikir ke depan atas dasar hasil ini kita akan melakukan perubahan. Maka kemudian reformulasi yang kami sarankan adalah yang pertama,
30-40% kami pingin penerimaan negara harus dibagi ke daerah. Harus kita bedakan antara dana bagi hasil dari oil and gas dengan hilirisasi. Oil and gas ini tidak banyak melibatkan masyarakat dan lingkungan. Tetapi hilirisasi nikel itu sepanjang jalan, sepanjang masyarakat itu kena. Jadi antara pendapatan dan pemberian itu harus saya pikir fair. Yang kedua adalah formulasi kebijakan dukungan pembiayaan kepada pengusaha nasional yang bergerak di sektor hilirisasi bernilai tambah tinggi. Bapak Ibu semua, banyak tokoh-tokoh nasional mengatakan kepada saya, kenapa nilai tambah hilirisasi itu hanya didapatkan oleh asing? Jawabannya adalah salah satu di antara masalah kita adalah perbankan nasional kita yang belum membiayai investasi di sektor hilirisasi. Ini harus ada. Karena di Korea, di Jepang, di China itu ada. Andaikan pun sekarang ada, optimalisasi daripada pembiayaan kredit itu belum maksimal. Yang berikut adalah reformulasi kebijakan penguatan kemitraan antara investor dengan pengusaha daerah. Jangan jadikan orang daerah menjadi penonton, dia harus menjadi tuan di negerinya sendiri. Dan yang berikut adalah dia harus membuat formulasi kebijakan mendorong terhadap diversifikasi. Jadi kita sudah mulai berpikir, begitu tambang selesai, investasi apa yang harus dilakukan? Jadi 10 tahun ketika break even point, pemerintah sudah harus berani mengatakan kepada dia, sekarang kamu harus ganti agar daerah itu tidak menjadi kuburan tua. Kalau ini terjadi, maka apa yang disebut dengan teori ekonomi, kita menjadi negara kutukan bagi sumber daya alam. Saya pikir kita semua tidak ingin untuk terjadi. Yang berikut Bapak Ibu semua, analisa kelembagaan. Saya bingung, jadi ini apa yang saya kerjakan selama ini hampir 5 tahun di kabinet. Hilirisasi ini sebenarnya tiba saat tiba akal. Belum ada by design. Tunjukkan kepada saya, institusi negara apa sekarang yang dijadikan sebagai rujukan untuk kita melakukan hilirisasi. Ini cuma persoalan keberanian leadership dari Presiden Jokowi dan menteri-menterinya yang sedikit agak nakal-nakal, termasuk saya. Karena kalau tidak itu kita lakukan, sampai ayam tumbuh gigi pun nggak bisa kita lakukan. Ya, jadi ini saya menguji sebenarnya kelakuan otak kiri saya dalam konteks akademik. Maka tapi kan tidak bisa lama kita lakukan seperti ini. Kita harus kembali kepada by design akademik. Dan saya tanyakan kepada China, Korea, Jepang, Inggris. Inggris itu abad ke-16 dia melarang ekspor woolnya dan dia menjadi raja bahan baku tekstil. Di Korea itu langsung ditangani oleh Menteri Bappenasnya. Tapi dia diberikan kewenangan untuk memberikan izin dan insentif termasuk pembiayaan. Di China itu langsung dibawa Perdana Menterinya. Dia eksekusi semuanya. Makanya di tahun 80-an tanah jarak itu dia berhasil. Di Indonesia begitu tidak ada anggaran atau tidak ada pembiayaan, kita tidak tahu kepada siapa kita harus mengadu. Tapi sekarang nggak apa-apa, ada Pak Prabowo yang akan kita mengadu. Nah, Bapak Ibu semua, ini adalah contoh dan ini harus berada dan bertanggung jawab langsung kepada presiden. Tidak boleh ada presiden-presiden kecil, dia langsung supaya apa? Direknya langsung, keputusannya langsung dan bisa dieksekusi. Yang berikut dengan analisa tata kelola. Tata kelola kebijakan hilirisasi yang berorientasi pada hasil terukur. Jadi ada skala prioritas supaya kita bisa dorong. Kalau mau negara kita untuk mendapatkan mesin pertumbuhan di atas tambahan 2%, maka ini harus ditetapkan sebagai skala prioritas. Yang berikut adalah dibuatnya persyaratan yang tegas dan terapkan. Jadi Bapak Ibu semua, saya punya mimpi suatu saat kalau ada lembaga keuangan yang membiayai atau perbankan, ini harus kita memberikan fokus. Kalau pengusahanya itu abal-abal, sudah dikasih tapi nggak mau, jangan lagi minta. Dan pemerintah harus berani membuat keputusan itu. Karena ini mungkin ini ada kader partai A, kader partai B, jadi salah-salah kita biarkan. Nggak bisa, negara kita nggak bisa maju seperti itu. Yang berikutnya harus dia adaptif, fleksibel. Jadi kalau ada aturan yang kita terapkan, kemudian kalau belum bisa mampu kita lakukan, ya kita harus segera merubah. Dinamis. Dia tidak boleh seperti 1 tambah 1 sama dengan 2. Nah, yang terakhir, karena waktu saya ini 15 menit, tinggal 1 menit 30 detik. Saya takut nilai saya kurang. Kalau nggak nilai saya kurang, nilai saya nggak bagus nanti kan. Kesimpulan, bahwa yang pertama, dampak hilirisasi masih belum sepenuhnya adil dan berkelanjutan, terutama bagi pemerintah daerah dan masyarakat daerah. Saya jujur,
bahwa kami waktu jadi Menteri Investasi, saya membuat peraturan Menteri nomor 1 tahun 2022 yang setiap investor yang masuk ke daerah wajib berkolaborasi dengan pengusaha daerah dan UMKM. Dan ini saya pun masih ditentang. Kalau kita saja masih tentang, mau suruh siapa lagi? Emang Barat atau negara lain yang mau datang memperbaiki negara kita? Tapi saya tidak pusing, saya teken aja Pak, jalan sekarang. Banyak juga yang mengeluh itu. Kalau kita mau tunggu konglomerat berpikir bijak seutuhnya, ya kita tidak tahu kapan itu terjadi. Yang berikut adalah perlu adanya reformulasi dan reformulasi terhadap alokasi DBH, pembiayaan bagi pengusaha nasional, diversifikasi secara pasca tambang. Yang tadi saya katakan, begitu selesai, dia harus segera melakukan usaha lain. Yang berikut adanya kementerian atau lembaga negara yang ditunjuk untuk menjadi orkestra daripada hilirisasi. Di Korea, di Jepang, di China, itu ditempelkan dengan kementerian-kementerian yang bisa eksekusi izin. Karena kalau tidak, nanti orang Papua bilang tulis lain, baca lain, bikin lain. Karena pasti terjadi ego sektoral. Dan yang berikut adalah terkait dengan harus ada tata kelola yang berorientasi hasil, yang terukur, dilengkapi dengan dukungan bersyarat, dikelola secara interaktif. Terakhir, Bapak Penguji, saya sedikit memaparkan 1 menit saya tambahan. Jangan pernah bermimpi negara kita ini dilihat oleh negara lain itu ikhlas untuk kita menjalankan hilirisasi. Banyak negara-negara maju yang tidak pernah ikhlas melihat negara-negara berkembang yang mempunyai sumber daya alam untuk dikelola, untuk nilai tambahnya di negaranya. Sejak zaman penjajahan sampai pasca kemerdekaan, negara-negara tersebut sudah candu terhadap sumber daya alam kita. Pertanyaan berikut, sebagai generasi penerus, apakah kita harus biarkan ini terjadi? Saya berpendapat ini sudah harus kita hentikan. Dan untuk kemajuan rakyat, bangsa dan negara, kita jangan memperdebatkan antara kapitalisme dan sosialisme. Saya pernah membaca buku Pak Mitro di perpustakaan FEB UI mengatakan bahwa sosialisme penting, kapitalisme penting, tapi jangan kita perdebatkan. Harus kita jadikan kapitalisme sebagai instrumen untuk menuju sosialisme yang sesuai dengan apa yang diajarkan dalam ekonomi Pancasila. Demikian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, calon dokter. Presentasi yang amat bersemangat. Sekarang kita lanjutkan dengan penyanggah pertama, Dr. Margareta Hanita, SA MSI, untuk mengemukakan pertanyaan atau sanggahan. Silakan. Terima kasih, Ketua Sidang. Saudara calon doktor, yang pertama saya ingin memberikan apresiasi karena Anda sudah meneliti isu global yang menjadi isu strategis di Indonesia saat ini. Disertasi saudara menawarkan reformasi kelembagaan ya Pak ya, agar hilirisasi nikel berkeadilan untuk masyarakat, pemerintah daerah, dan pengusaha daerah. Saya ingin bertanya, model kelembagaan seperti apa yang menurut Anda efektif untuk tujuan berkeadilan tersebut? Anda juga menggunakan 3 teori, ada teori kelembagaan Rodrik, Chang, dan teori pembangunan berkeadilan. Apakah 3 teori ini mampu Anda gunakan untuk menganalisis hal ini? Saya persilakan. Yang terhormat Ibu Dr. Margareta Hanita, Sarjana Hukum Magister Sains, izinkan saya menjawab pertanyaan Ibu sebagai berikut. Yang pertama, model kelembagaan seperti apa yang akan kita lakukan? Ini ada perbedaan antara kelembagaan yang dilakukan di Korea, di Jepang, dan dari China. Kalau di Korea, dia nggak punya bahan baku. Maka agak sulit untuk kita katakan dia menerapkan yang disebut dengan hilirisasi. Dia lebih cocok kita terapkan industrialisasi. Karena dia menguasai teknologi, dia menguasai kapital, dan dia menguasai market. Tapi dia nggak punya bahan baku. Di Jepang, itu setengahnya punya bahan baku, dan selebihnya dia mempunyai teknologi, market, dan kapital. Di China pada tahun 80-an, dia belum punya teknologi.
dia punya bahan baku dan masih sangat belum bisa menembus pasar-pasar global. Nah, kalau saya berpendapat dari 3 negara ini mana yang cocok untuk Indonesia? Secara faktual bahwa memang sumber daya alam kita lebih banyak, khususnya untuk nikel, saya lebih memilih untuk pola yang dilakukan di China. Sambil kita memikirkan perkembangan yang lain, kita combine. Nah, seperti apakah lembaga itu? Kalau di China, itu langsung di bawah Perdana Menteri. Yang mengeksekusinya adalah menteri yang melekat pada pengelolaan sumber daya alam. Kalau di Indonesia itu ada 4 pengelolaan sumber daya alam. Kehutanan, perikanan, pertanian, dan SDM. Melekatkan ke situ, kalau kita memakai metodenya itu. Tetapi yang kedua adalah, dia juga harus membentuk satgas, selain karena dia ada 4 sektor lain, untuk bisa melakukan koordinasi. Nah, lembaga ini juga yang harus bisa mereferensikan kepada perbankan atau badan keuangan lain yang ditunjuk oleh pemerintah untuk membiayai industri hilirisasi. Nah, kalau ini kita lakukan, maka saya pikir semua pengusaha yang ada di Indonesia yang ingin melakukan bisnis di bidang hilirisasi nggak lagi salah kamar. Sekarang ini kan banyak salah kamar, nggak tahu mau tanya kepada siapa. Dan yang repotnya lagi, semua mengerti. Semua ilmunya bim salabim. Jadi harus ada ketegasan dengan aturan yang jelas. Kalau ibu tanyakan kepada saya, apakah dengan teori Roddick dan Chang ini sudah masuk? Saya pikir ini combine. Karena masing-masing negara mempunyai karakteristik yang berbeda-beda. Tapi jauh lebih penting menurut saya adalah bagaimana ada lembaga keuangan yang inheren dengan lembaga yang bertanggung jawab terhadap hilirisasi. Supaya apa? Kebijakan hulunya ditetapkan oleh pemerintah, tetapi kalau tidak disupport dengan pembiayaan, itu tidak akan bisa kita wujudkan dengan baik. Jadi Bu, menurut saya, kalau kita mau ikut kemarin, agar tidak ada lagi pikiran-pikiran bahwa nilai tambah hilirisasi dimanfaatkan oleh luar, maka kami berpendapat penting untuk ada kelembagaan, ada 2, kelembagaan perizinan dan kelembagaan pembiayaan. Demikian, terima kasih. Terima kasih atas jawaban saudara. Sudah cukup? Ketua Sidang. Terima kasih. Selanjutnya saya persilakan penyangga kedua, Profesor Dr. Andes Hanif Saha Ghafur, MS, untuk mengemukakan pertanyaan atau sanggahan. Silakan. Terima kasih Bapak Ketua Penguji. Pada kesempatan setelah melewati 5 lapis ujian disertasi Anda, saya dan Anda sudah menyampaikan terkait dengan ketidakadilan dan keberlanjutan dari hilirisasi. Saya ingin bertanya, apa solusi kebijakan strategik ke depan? Apa solusi kebijakan strategik ke depan untuk menyelesaikan, memberikan solusi terhadap ketidakadilan dan keberlanjutan dari hilirisasi yang Anda sampaikan? Silakan Promovendus. Yang terhormat Bapak Profesor Dr. Andes Hanif Saha Ghafur, Magister Sains, izinkan saya untuk menjawab pertanyaan Bapak sebagai berikut. Tadi dalam disertasi kami yang kami jelaskan sebagai bagian daripada intisari untuk mengatakan bahwa ada temuan, ada ketidakadilan. Dan pertanyaannya adalah apa solusi untuk menjawab ketidakadilan itu? Ada 3 minimal yang harus diberikan. Yang pertama, solusi untuk pemerintah daerah, kita harus membuat aturan atau merubah aturan untuk DBH-nya diberikan secara proporsional. Jangan hasil kekayaannya diambil, yang didapatkan oleh negara dan apa yang diberikan kepada daerah tidak berimbang. Karena di daerah itu tidak semua, contoh Kabupaten Halmahera Tengah, tidak semua itu punya tambang. Mungkin 2-3 kecamatan, tapi kecamatan lainnya nggak punya. Kalau kita memberikan DBH lebih, maka bupatinya bisa membuat kebijakan untuk membangun infrastruktur ekonomi di kecamatan-kecamatan yang tidak ada sumber tambangnya untuk melahirkan potensi dan pertumbuhan ekonomi kawasan baru di daerah itu. Yang kedua, dia bisa membangun infrastruktur lain,
ekonominya, kesehatannya, pendidikannya. Bayangkan Pak, kalau kita memakai asumsi 12,5 triliun, kalau kita kasih 30% aja, itu kan kurang lebih sekitar 4 sampai 5 T Pak, dia bisa dapat. Nah itu cukup untuk daerah bisa melakukan akselerasi. Itu yang pertama untuk daerah. Yang kedua, untuk pengusaha daerah. Orang daerah harus diberikan kesempatan. Jangan ada monopoli. Dan ini ada ketegasan. Jadi menurut saya waktu jadi Menteri Investasi, kami membuat itu menjadi permen. Tapi rasanya tidak cukup. Harus kita berbentuk perpres. Dan diputuskan di atas supaya mengikat. Supaya apa? Karena investasi itu kan yang idealnya itu kan adalah begitu masuk, dia menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan pertumbuhan, tapi jangan tumbuh itu lagi. Orang daerah ini harus muncul. Di sini bagian daripada tujuan kita dalam berbangsa dan bernegara, keadilan. Nah yang berikut yang ketiga, menurut saya adalah masyarakat sekitarnya. Harus juga mereka menjadikan subjek dan objek daripada pembangunan ekonomi, kehadiran para investor tadi. Tapi jauh lebih penting Pak menurut saya, agar tidak ada lagi kecemburuan. 85% dari total tambang kita ini kan dikuasai oleh pengusaha nasional. Tapi smelternya, industrinya itu terbalik. 85% dikuasai oleh asing. Nah agar betul-betul ini mampu kita kuasai, agar devisa kita tidak lari, maka jauh lebih baik adalah harus ada sinkronisasi antara perbankan, BI, dan Presiden untuk memutuskan mana yang menjadi prioritas, dan itu harus disupport oleh negara. Dan itu yang terjadi di China dan di Korea. Nggak mungkin industrialisasi ini bisa berjalan tanpa ada campur tangan pemerintah. Nggak mungkin. Andaikan pun itu terjadi, pasti pengusaha-pengusaha yang besar-besar kayak Pak Ical, Pak Surya Paloh, senior saya Pak JK itu pasti bisa, tanpa didorong pasti udah bisa jalan. Tapi kalau yang muda-muda, ini pasti harus ada didorong. Ini yang disebut dengan bagian daripada perubahan tadi. Yang berikut adalah saya pikir harus ada penegakan aturan terhadap lingkungan. Harus ada penegakan aturan terhadap lingkungan. Lingkungan ini aturannya udah bagus dari A sampai Z, tapi eksekusinya, pengawasannya yang belum kuat. Ke depan kami berpikir untuk segera ada gakum di kementerian-kementerian pengelola sumber daya alam. Ya, kami sekarang di Kementerian SDM kami mengusulkan ada gakum supaya yang main-mainnya diselesaikan saja di situ. Karena kalau bawa ke tempat lain nanti 86 terlalu banyak. Kita tidak usah 86 tapi kita bikin 85 aja biar cepat. Begitu Pak. Cukup, terima kasih Pak Ketua. Terima kasih, sudah cukup ya. Selanjutnya saya persilakan penyanggah ketiga, Profesor Didik Junaidi Rahbini, MSc PhD, untuk mengemukakan pertanyaan atau sanggahan. Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk saudara Promovendus, saya menyiapkan satu pertanyaan, tinggal saya bacakan saja. Ya. Saya sebagai penguji tidak lagi hanya melihat metodologi, ya. Tapi saya ingin masuk ke substansi strategis dan dampak. Mengapa dampak? Karena Promovendus yang bersangkutan sebagai mahasiswa sekaligus pengambil kebijakan. Ya. Dan saya berpandangan bahwa industri strategis ini, ya, tentu bersama industri yang lain adalah kunci, ya, bagi kepemimpinan Prabowo untuk bisa maju dengan tumbuh 7-8%. Jika tidak, lupakan saja. Mengapa 10 tahun ini industri mampet di 3-4%? Jangan berharap bisa tumbuh 7%. Ya. Karena itu industri harus tumbuh 8-10%. Ya. Pertanyaan saya sekaligus kritik, ya. Di publik sudah terdengar kritik dari almarhum Faisal Basri, juga seorang wakil presiden yang insya Allah ada di depan saudara. Kritik saya, dimensi ini kan dimensi berkeadilan. Dan kritik dari Bapak Wakil Presiden, bahwa rancangan yang dibikin sekarang ini lebih menguntungkan pihak asing. Sementara sumber daya alam di pasal 33 untuk kemakmuran sebesar-besar kemakmuran rakyat. Nah,
pandangan saya dengan industri yang harus diserahkan kepada nasional sesuai dengan rekomendasi Saudara Prof. Yudis, ya, yaitu ketiga, dukungan pendanaan untuk perusahaan nasional di sektor hilirisasi. Apakah ini mungkin? Ya? Apakah bisa? Apakah visible? Ya, mengambil sendiri sumber daya alam yang kita punyai untuk kemakmuran sebesar-besar untuk rakyat. Terima kasih. Pertanyaannya susah, tapi ya kita jawab sebagai mahasiswa lah. Yang terhormat Bapak Profesor Didik Junaidi Rahbini, Master of Science, Doctor of Philosophy, izinkan saya menjawab pertanyaan Bapak sebagai berikut. Yang pertama, dalam waktu 2 tahun terakhir, kalau kita baca di medsos, di berita-berita, banyak pro kontra terkait dengan hilirisasi khususnya nikel. Dan saya setuju dengan pertanyaan Pak Didik. Pertanyaan berikut adalah bagaimana cara untuk mendorong itu. Ada 2 hal sebelum saya menjawab. Yang pertama, almarhum senior saya Pak Faisal mengatakan bahwa nikel di Indonesia hanya sekitar 45 sampai 50 dolar per ton. Nilai di luar negeri kurang lebih sekitar 75 dolar sampai 80 dolar. Tidak salah itu. Cuma menurut saya yang harus dihitung adalah berapa kos logistik sampai di negara tujuan. Itu dibutuhkan kurang lebih sekitar 12 sampai 15 dolar. Berapa pajak ekspor kita yang kita kenakan dari ekspor itu? Itu kurang lebih sekitar 5 sampai 6 dolar. Berapa biaya logistik dari pelabuhan untuk dikirim ke smelternya? Itu bisa 3 sampai 4 dolar. Hitung-hitung sudah 70 dolar juga. Masa orang dagang nggak boleh untung 5 sampai 7 dolar? Jadi apa yang disampaikan oleh abang saya almarhum nggak salah. Cuma mungkin datanya yang tidak komprehensif. Makanya di kesempatan ini saya menyampaikan bahwa biaya 45 dolar sampai 50 dolar itu biaya pokok, belum ditambah biaya-biaya lain sehingga sampai di negara itu. Nah, yang kedua adalah ada juga yang mengatakan para senior kita, guru kita, orang tua kita bahwa smelter ini hanya menguntungkan asing, nilai tambahnya itu di asing. Enggak salah juga, itu benar. Tapi mari kita menengok ke belakang, apa sih yang negara ini sudah buat dalam konteks untuk menyiapkan dalam rangka meningkatkan nilai tambah dan seluruh nilai tambah itu dari Indonesia. Pertama, pada tahun 2020-2021 kalau ada perbankan tolong cek mana ada perbankan nasional kita yang membiayai smelter. Andaikan pun ada minta equity 40 sampai 50%. Dari mana siapa yang bisa melakukan itu? Yang kedua, andaikan pun itu ada, mutarnya minta ampun. Kalau kita tawaf di Mekah jelas berapa putaran dan berapa menit. Kalau tawaf di perbankan nggak jelas kapan selesainya. Itu baru administrasinya, belum keputusan kreditnya. Nah, kemudian undang-undang negara kita itu kan memungkinkan untuk ada investasi asing sejak tahun 67. Nah, waktu itu kita berpikir adalah melakukan percepatan-percepatan pengelolaan dalam rangka menciptakan lapangan pekerjaan agar ekonomi kita tidak terlalu jatuh. Nah, kalau ditanya apakah cocok dengan rumusan yang kami sampaikan tadi, Pak Prof. Didik, saya harus mengatakan bahwa kalau kita ingin berdaulat secara seutuhnya dalam rangka pengelolaan sumber daya alam, tidak ada pilihan. Pemerintah dan perbankan harus duduk bersama-sama untuk membuat keputusan bahwa izin kita berikan kepada pengusaha nasional, tetapi perbankan harus membiayai untuk industrinya. Kalau itu terjadi, maka kita tinggal asing itu tinggal kita membeli teknologinya. Andaikan pun kita kolaborasi dengan mereka, itu tidak banyak. Dan itu bisa melakukan penetrasi pasar ekspor. Ini juga yang terjadi di China pada tahun 80 dan tahun 90. Jadi menurut saya, tawaran konsep yang saya lakukan atas dasar lewat sebuah kajian akademik, insya Allah mendekati hal yang kita inginkan untuk bagaimana penciptaan nilai tambah itu bisa dirasakan dan dimanfaatkan seutuhnya oleh negara kesatuan Republik Indonesia dan demi kesejahteraan rakyat kita. Demikian. Rob? Cukup Pak, kita tunggu aja realisasinya. Terima kasih. Kita lanjutkan sekarang penyangga keempat, Profesor Dr.
Arif Satria, SP, MSI, untuk mengemukakan pertanyaan atau sanggahan. Silakan. Baik, terima kasih pimpinan. Saudara Promovendus, pada tabel 53 terkait dengan dampak lingkungan baik di Morowali maupun di Halmahera Tengah, untuk hampir semua kategori dampaknya buruk dan buruk sekali. Itu menurut hasil temuan Promovendus. Tentu ini berdampak pada kualitas hidup masyarakat lokal hari ini maupun masa mendatang. Namun pada penelitian ini yang diarahkan tujuannya menganalisis kebijakan yang berkeadilan dan berkelanjutan, saya belum menemukan analisis terhadap mengapa kerusakan lingkungan yang amat buruk itu bisa terjadi dan bagaimana solusinya. Kalau kita mengacu pada teori resource management, kerusakan sumber daya alam itu kan bisa terjadi karena 3 hal: kegagalan pemerintah, kegagalan pasar, atau kegagalan masyarakat. Nah, di antara 3 itu kira-kira menurut Promovendus mana yang dominan yang memberikan kontribusi terhadap kerusakan lingkungan yang amat buruk menurut Promovendus. Katakanlah misal kegagalan pemerintah, ya. Apakah memang ada aturan yang lemah atau aturannya tidak ditegakkan? Dan sebagai pengawal perizinan asing ada di Indonesia, bagaimana kontribusi Kementerian Investasi dalam memberikan sumbangan pada kerusakan lingkungan ini? Kalau memang itu ada, mohon dibantah. Kedua, kalau tadi perbankan sebagai solusi yang Promovendus sampaikan untuk mendorong insentif bagi tumbuhnya pengusaha nasional dan lokal, namun saya belum melihat kebijakan apa yang memang diarahkan untuk mengurangi dominasi asing. Karena asing datang karena ada karpet merah, karena ada berbagai kemudahan. Apakah lantas ketika kita akan mengurangi dominasi asing, meningkatkan peran pengusaha nasional, seluruh dan kebanyakan kemudahan-kemudahan itu kita cabut? Yang terakhir, Pak Sumitro pernah mengenalkan perbedaan term antara pertumbuhan dan pembangunan. Bahkan sebuah daerah maju bisa disebut terjadi pertumbuhan tanpa pembangunan. Nah, apakah di Halmahera dan Morowali itu terjadi pertumbuhan tanpa pembangunan? Terima kasih. Sama susahnya ini kelihatannya. Yang terhormat Bapak Profesor Dr. Arif Satria, Sarjana Pertanian Magister Sains, izinkan saya menjawab pertanyaan Bapak sebagai berikut. Yang pertama, tolong tampilkan slide tentang perbedaan antara air yang ada di Halmahera Tengah dan di Morowali. Bapak Ibu semua, para Bapak penguji, khususnya Pak Prof. Arif Satria, kalau kita lihat yang coklat itu berada di daerah Morowali. Kawasan industri Morowali dilakukan sejak tahun 2012-2013, tapi waktu itu belum masif. Mulai berjalan dan mulai masif itu di tahun 2016-2017. Dan jujur, di Republik ini belum ada satu kawasan industri yang dilakukan secara paralel yang masif seperti di Morowali. Ini barang baru. Ini barang baru sekali. Dan kemudian ini terjadi sampai dengan sekarang ini. Kita tahu bahwa kondisinya tidak terlalu baik. Makanya saya katakan sangat buruk. Coba kita bandingkan dengan di Wedabai, di Halmahera Tengah yang biru itu. Kami ini mulai di groundbreaking 2018 akhir dan 2019 saya sudah jadi kepala BKPM dan saya sendiri yang mengawal ini industrinya. Apa yang saya mau sampaikan? Saya belajar daripada apa yang sudah dilakukan di Morowali untuk tidak terulang di Wedabai. Setelah saya melihat, yang pertama memang perencanaannya yang parsial. Perencanaannya yang belum kokoh karena belum ada contoh. Jadi memang seperti anak lah, kalau anak baru lahir jatuh-jatuh ya biasa itu. Tapi kalau dia jatuh terus itu nanti
yang nggak bagus. Jadi harus dipelajari untuk jangan jatuh lagi, kira-kira begitu. Nah, kondisi ini kemudian saya pakai di Halmahera Tengah. Penegakan aturan. Aturannya sudah bagus, kurang ditegakkan. Karena waktu itu kita mau tegakkan juga seperti apa? Karena contohnya belum ada. Bingung-bingung semua, meraba-raba semua. Mimpi aja kira-kira begitu. Jadi sambil meraba. Nah, kalau ditanya formulasi apa kegagalan ini terjadi? Apakah pemerintah, pasar, atau sosial? Menurut saya digabungkan tiga-tiga. Ini tiga-tiga punya sumbangsi semuanya. Tapi sebagai negara yang terus berkembang, tidak boleh mundur berpikir ke belakang. Yang tidak baik kita perbaiki, dan ke depan untuk membangun kawasan-kawasan industri, ketika kami di Kementerian Investasi, kami sudah membuat standar. Standarnya minimal harus sama dengan di Wedabai. Sambil kita memperbaiki yang di Morowali. Karena memang di situ ada pelabuhan yang harusnya nggak boleh untuk muat batu bara di dalam amdalnya, itu ditaruh ada amdalnya, makanya ISPA paling banyak itu. Dan sekarang kita mulai melakukan perbaikan. Dan penegakan aturan menurut saya harus betul-betul kita ketat untuk bisa mewujudkan ke sana. Yang kedua, apa solusi untuk dominasi asing terhadap smelter? Sekali lagi ya, bukan tambangnya, Pak Prof, smelternya. Nah, caranya adalah pertama, tapi saya nggak tahu ya, ke depan saya masih dipakai atau tidak. Saya kalau saya masih dipakai, saya terapkan betul ini hasil disertasi saya. Tapi kalau sekedar omong-omong akademik, ya saya sampaikan. Idealnya adalah tambang yang kurang lebih sekitar 4.000 ke atas dan cadangannya bagus, itu harus dimiliki oleh BUMN atau pengusaha nasional. Asing masuk nggak boleh memiliki tambang, tapi dia masuk swap kepada yang punya tambang. Ini salah satu cara agar dominasi itu tidak terjadi. Itu satu dari sisi kepemilikan. Yang kedua adalah memang perbankan kita mau tidak mau setengah dipaksa harus dijadikan semacam PSN, proyek strategi nasional. Tetapi harus pengusahanya yang clear and clean. Jangan pengusahanya yang mohon maaf begitu dapat duitnya yang nggak sesuai dengan apa yang direncanakan. Ini juga membahayakan negara. Nah, ini yang harus dilakukan, Pak. Kalau dua ini mampu kita lakukan dan pemerintah kawal, insya Allah dominasi itu perlahan-lahan mulai berkurang. Ini kan persoalannya hanya mau atau tidak mau aja. Perbankan kita masih lebih bagus untuk memberikan kredit standby loan 100 triliun, 200 triliun kepada nasabah yang sudah dianggap percaya. Nanti kalau sudah bagus meminta refinancing. Ini kayak penggadaian juga kadang-kadang. Ya, itu nanti tugas Golkar ke depan akan memperbaikinya. Nah, mohon maaf Pak Muzani, ada Gerindra juga. Kita sama-sama, Pak. Yang ketiga, menyangkut dengan apakah pertumbuhan tanpa pembangunan itu terjadi di Morowali dan di Halmahera. Kalau kita menengok pertumbuhan ekonomi Maluku Utara pada di bawah 2018 itu pertumbuhannya maksimal pertumbuhan ekonomi nasional. Kalau pertumbuhan ekonomi nasional kita itu sekitar 5-6%. Tidak pernah lari dari situ. Tapi sejak smelter ada, sejak investasi hilirisasi terjadi 2020-2021 pertumbuhan ekonomi di Halmahera Tengah sudah mencapai 20%. Artinya teori yang mengatakan tanpa pembangunan pertumbuhan ekonomi terjadi, itu tidak terjadi pada wilayah-wilayah ini. Itu juga termasuk pada wilayah di Morowali. Karena pertanyaannya seperti kita lagi tanya jawab, jadi saya akhiri. Terima kasih. Gimana, Prof? Cukup? Terakhir, Ya. soal pertumbuhan tanpa pembangunan, ini kalimat yang singkat, tapi maknanya dalam. Artinya kita evaluasi berbagai daerah-daerah pertambangan di Indonesia, apakah benar memang terjadi adalah pertumbuhan tanpa pembangunan? Karena begitu bicara pembangunan, bicara pemerataan, bicara soal Human Development Index, bicara tentang kesehatan, bicara tentang keadilan dan lain sebagainya. Tidak sekedar GDP per kapita, GDP growth yang ada. Jadi itu sekedar mengingatkan kepada Prof. Fendus. Terima kasih.
Makasih Prof. Akan saya jadikan referensi pada pemerintahan berikutnya, insya Allah. Ya. Sudah ya, terima kasih. Selanjutnya saya persilakan penyanggah kelima, Profesor Dr. Kusuke Mizuno. Sensei, irasaimasu? いらっしゃいま、います、います。どうぞどうぞどうぞ。はいはい、Pasti kudasai, saya semua. Oke, oke. Terima kasih, Pak Suraja ya. Nah, pertama saya mau ucapkan selamat dan apresiasi kepada Pak Bahlil yang sampai sini yang promosi dan tesis banyak diperbaiki ya. Ini ada banyak tambahannya menurut saran saya gitu. Dan terima kasih ya. Gitu. Nah, sekarang saya mau ajukan pertanyaan. Memang Pak Bahlil katakan soal itu ya, soal apa dominasi perusahaan asing gitu. Dan penting apa penguasaan teknologi. Tanpa penguasaan teknologi oleh pengusaha nasional, hilirisasi tidak akan mampu mendorong transformasi ekonomi secara menyeluruh gitu ya. Memang begitu ya. Gitu. Itu harus selesaikan atau harus dipecahkan gitu. Nah, menurut saya itu apa Cina juga ya memang tahun 80-an menerima banyak sekali penanaman modalnya gitu ya, apakah dari Jepang, Jerman, Amerika dan lain-lainnya, tapi sekarang sangat sukses industrialisasi. Contohnya ya ada perusahaan apa baja gitu, Bao Steel itu bikin perusahaan joint sama Nippon Steel ya, Jepang gitu. Tapi Bao Steel itu udah berkembang sekali, udah menguasai sekali teknologinya, SDM dan lain-lainnya. Nippon Steel udah keluar gitu ya. Gitu. Jadi mitra dari perusahaan patungan berkembang gitu sampai menguasai itu satu arah cara. Ada lagi SDM perusahaannya berkembang gitu ya, gitu. Nah, coba mikirkan perusahaannya kayak Toto ya, apa perusahaan keramik sanitari. Itu Toto itu kayak seperti perusahaan Jepang abang ya perusahaan Indonesia ya gitu begitu apa masyarakat di mana-mana ada itu memang awalnya perusahaan Jepang tapi SDM Indonesia sangat berkembang sampai manajernya modalnya jadi seolah-olah Toto itu udah jadi perusahaan Indonesia gitu. Nah dua jalur itu yang apa bisa dianggap solusinya ya gitu. Nah kalau tidak ya seperti almarhum Pak Faisal Basri bilang Cina semua, apa tenaga kerja, teknologi dan lain-lainnya gitu ya. Nah kalau kasusnya nikel ini apa ya perusahaan Halmahera ya, perusahaan di Halmahera apa PT Indonesia Weda Bay Industrial Park ini memang apa perusahaan patungannya ya dari sama Indonesia gitu. Dan juga apa Indonesia Morowali Industrial Park itu apa perusahaan ini dalam disertasi Pak Bahlil nggak terlalu jelas ya apakah patungan atau tidak gitu ya. Tapi bagaimanapun juga ya ada mitra Indonesianya. Mitra Indonesianya kalau berkembang apa sebagai pengusaha bisa menjadi kayak Bao Steel yang sudah menguasai satu perusahaan yang dulunya patungan, tapi sekarang enggak gitu. Nah, atau SDM-nya berkembang sekali gitu ya. SDM SDM itu karyawannya skill per karyawan meningkat atau manajernya juga ya, manajer juga skillnya meningkat sampai apa dapatkan modal dan lain-lainnya akhirnya menjadi kayak seperti perusahaan Indonesia gitu. Itu dua jalurnya yang bisa ditumpuh di Indonesia juga gitu ya. Tapi selama ini sih enggak ya, selama ini sih masih kurang gitu. Nah, tapi bagaimana prospek Pak Bahlil? Mesti Indonesia juga apa nikel juga harus jadi seperti itu gitu. Nah, jadi melalui jalurnya apa mitra dari Indonesia perusahaan patungan berkembang sekali sampai menguasai atau SDM-nya dalam perusahaan berkembang sekali sampai orang Indonesia yang menguasai apa skillnya juga, modalnya juga, manajernya juga walaupun beberapa orang Jepang, Cina mungkin masih ada tapi itu nggak terlalu signifikan gitu. Iya, itu jalurnya ya. Menurut Pak Bahlil prospeknya bagaimana kedua arah prospeknya
bagaimana sampai penguasaan teknologi oleh pengusaha nasional gitu ya. Ya, itu pertanyaan saya. Silakan. Yang terhormat Bapak Profesor Dr. Kosuke Musuno, izinkan saya menjawab pertanyaan Bapak sebagai berikut. Tadi ulasan Bapak memberikan contoh banyak terkait dengan beberapa perusahaan Jepang, Korea, yang sekalipun milik Korea dan Jepang, tapi di dalamnya sudah terjadi transfer teknologi, kemudian SDM-nya sudah cukup bagus. Dan saya pikir itu sesuatu yang ideal, yang kita cita-citakan ke depan akan seperti itu. Sedikit kita menengok ke belakang pada tahun 80-an, ketika China juga untuk bagaimana membuka diri, kemudian investasi masuk, mereka juga memulai tidak langsung lari. Banyak industri-industri yang mereka memulai, produk-produknya dianggap kualitasnya tidak sebaik kualitas Eropa dan Amerika. Tapi mereka terus konsisten melakukan sampai dengan sekarang, kemudian mereka menguasai pasar internasional, terutama contoh katakanlah EV, mobil listrik. Sekarang Eropa maupun Amerika itu sudah sangat agak kesusahan untuk mengejar teknologi mereka. Nah, bagaimana ke depan Indonesia? Saya pikir berangkat dari pengalaman yang ada, harus memang kita membuat satu rencana strategi yang kalau bisa teknologinya punya mereka, tapi investasinya punya kita sendiri, idealnya kalau kita mau menguasai. Tapi atau minimal, kalau itu teknologinya untuk mereka kita bisa join, anak-anak kita bisa kita ajarin mereka. Supaya mereka ke depannya ada punya target, kita harusnya 10-20 tahun kita harus mandiri. Mandiri tidak hanya pada pengelolaan industri, tapi juga mandiri pada bagaimana menciptakan teknologi. Nah, kalau ini kita lakukan, saya pikir negara ini akan menuju kepada negara yang menjadi cita-cita para founding father kita. Nah, sekarang ini kan kita bikin mesin smelter. Saya kemarin diskusi sama Pak JK di rumahnya, Pak Yusuf Kalla, katanya sudah ada smelter yang dibangun di dalam negeri, sebagian yang bisa kita pakai dan harganya jauh lebih murah. Nah, hal-hal seperti ini yang perlu kita kembangkan. Makanya BRIN kita yang kita harus dorong untuk melakukan penelitian. Jangan penelitian bikin sagu sama singkong saja. Harus penelitiannya sudah harus high teknologi, karena ini sebuah tuntutan dan kemajuan. Jadi kalau kita ingin menguasai sumber daya alam kita dan pengelolaan secara baik, maka ada 3 hal. Yang pertama adalah penelitian kita harus jalan, BRIN kita harus betul-betul jalan. Yang kedua adalah harus ada satu pemikiran yang sama antara industri dan kampus. Ini juga harus ada. Jangan kampus mengeluarkan output jurusan sosial, sementara pasar membutuhkan industri. Nah, ini nanti orang Papua bilang tulis lain, baca lain. Ini nggak benar titik temunya. Ya, yang ketiga adalah ada konsistensi. Konsistensi di mana jangan ganti presiden, ganti kebijakan. Kalau itu kita lakukan, maka bukan maju kita, mundur lagi. Nah, ini yang selalu dipikirkan dalam proses pembangunan nasional. Dan itu yang diajarkan juga oleh Pak JK, Pak Surya, Pak Ical, waktu masih bersama-sama di Partai Golkar, kira-kira begitu. Terima kasih. Dauditska? Ya, oke. Terima kasih. Nanti bisa diskusi lah. Terima kasih ya. Arigatou gozaimasu. Ya, dari Kyoto. Dari Kyoto. Kyoto University. Dalam tentang Indonesia. Sekarang kita lanjut kepada penyangga ke-6, Saudara Tor Subroto PhD, untuk mengemukakan pertanyaan atau sanggahan. Silakan. Terima kasih Ketua Sidang. Saudara Promovendus, saya kira beberapa hal terkait khususnya hilirisasi. Kita perlu melihat bahwa apakah benar gitu ya, hilirisasi seharusnya berdampak positif, yakni adil dan berkelanjutan. Apakah itu benar-benar bisa pada suatu saat
Dan kira-kira kalau bisa menyebutkan itu berapa lama, kira-kira seperti itu. Karena di dalam disertasi saudara, di sini disebutkan bahwa dampak hilirisasi belum adil dan berkelanjutan. Nah, siapa sebenarnya yang bertanggung jawab dari belum adil dan berkelanjutannya hilirisasi yang selama ini sudah ada? Itu yang pertama. Yang kedua, kemudian disampaikan bahwa diperlukan optimalisasi kelembagaan dengan pendirian Kementerian SDA dan hilirisasi. Siapa kira-kira menterinya? Dan kemudian juga ada satgasnya. Siapa anggotanya kira-kira? Apakah itu nanti setelah betul-betul kalau misalkan menterinya itu sudah diundang di Kertanegara misalkan, apakah itu akan menjamin keberhasilan optimalisasi kelembagaan dalam hal hilirisasi itu? Terima kasih. Semakin ke sini semakin tajam pertanyaan. Yang terhormat Bapak Arthur Subroto, Dr. of Philosophy, izinkan saya menjawab pertanyaan Bapak sebagai berikut. Yang pertama, dalam disertasi saya mengatakan ada temuan bahwa hilirisasi yang dilakukan ini belum adil. Adil tadi saya jelaskan dalam pemaparan dan penjelasan pada pertanyaan sebelumnya, minimal ada 3. Satu adalah tentang dana bagi hasil ke daerah, yang kedua adalah keterlibatan pengusaha daerah dan masyarakat, dan yang ketiga adalah menyangkut dengan lingkungan dan kesehatan. 3 ini harus betul-betul kita wujudkan. Dan kalau kita pingin negara ini berjalan sesuai dengan apa yang diperintahkan dalam Pancasila dan Undang-Undang 45, keadilan sosial bagi seluruh rakyat itu kan bagian perintah daripada sumber hukum Pancasila, dan itu juga tercantum dalam Undang-Undang 45. Harusnya kita sebagai warga negara, baik pejabat maupun masyarakatnya, komitmen untuk mengeksekusi itu. Dan insya Allah, saya kan udah lama miskin Pak, saya orang miskin Pak, jadi lihat tidak adil itu rasanya badan kurang bagus. Sekarang aja baru mulai ada duit dikit, kira-kira begitu. Jadi insya Allah ini pasti kita akan lakukan Pak. Dan kalau ditanya kapan bisa kita selesaikan, lebih cepat lebih baik. Jangan ketidakadilan terus kelihatan. Ya, memang kalau bicara keadilan ini kalau kita baca buku terus sampai mati pun nggak akan bisa kita wujudkan. Jadi saya setuju dalam hal ini kepada apa yang disampaikan oleh Pak JK, hal-hal yang baik itu lebih cepat lebih baik. Ya. Gitu. Nah, yang kedua, yang baik memang tepuk tangan terus ya. Yang kedua, menyangkut dengan keberlanjutan. Kita harus sadar bahwa pemilik bumi ini, pemilik bangsa ini, pemilik negara ini bukan kita yang dalam ruangan ini. Kita harus meletakkan pondasi dasar yang baik untuk generasi kita. Dan generasi kita punya hak untuk harus hidup layak, untuk melihat lingkungan dan menghirup udara segar. Jangan hak-hak mereka kita caplok dari sekarang dengan cara-cara yang tidak elegan. Dan insya Allah kalau kami masih dipercayakan oleh Pak Presiden terpilih, maka kami bersama Partai Golkar akan menjadikan ini sebagai bagian terpenting dalam perjuangan politik. Ya. Ini anak muda ini kan penting, sudah bertentu bersama-sama Partai Gerindra. Ya. Kalau Golkar sendiri gak bisa barang ini kan, tapi gak apa-apa, Gerindra dan Golkar itu kan satu saja sebenarnya, 11-12 lah kira-kira. Jadi ini akan kita lakukan. Jadi kita akan fokus untuk bagaimana kita meletakkan ini supaya anak cucu kita itu senyum. Di beberapa negara di Eropa dalam mengelola sumber daya alamnya, itu uangnya itu ditaruh menjadi tabungan abadi mereka. Diambil bunganya saja. Nah tapi itu kan bagi negara yang sudah mapan. Negara kita kan baru menuju ke sana. Jadi tata kelolanya harus kita atur secara baik. Yang berikut, di dalam pemaparan saya tadi juga mengatakan bahwa idealnya lembaga yang akan mengatur hilirisasi itu adalah lembaga yang dilengketkan dengan Kementerian Pengelola Sumber Daya Alam. Apakah mau di pertanian, apakah mau di perikanan, apakah mau di
SDM, kehutanan, monggo aja, itu kewenangan hak prerogatif Bapak Presiden. Saya hanya membuat kerangka ini dalam konteks penelitian dengan melihat berbagai perkembangan yang pernah dilakukan oleh negara-negara lain, termasuk di Inggris di abad ke-16. Nah, siapanya? Wallahu alam bisawab. Karena itu Bapak Presiden Prabowo yang punya kewenangan. Mudah-mudahan konsep ini diterima. Kalau nggak diterima, kita mau apa? Namanya saya cuma naskah akademik kok, gitu kan? Tapi rasanya sih insya Allah kira-kira. Yang berikut kalau ditanya siapa orangnya? Pertanyaan lebih tajam lagi. Tanya Pak Hasim. Nanti habis ini ada Pak Hasim di sini sama Pak Muzani, Sekjen Partai Gerindra. Jangan kita menyampaikan hal yang melampaui batas kewenangan. Hari ini saya masih mahasiswa begitu. Terus satgasnya juga siapa? Itu juga bisa ditanya kepada Pak Hasim dan Pak Ketua MPR. Kira-kira begitu. Pak Ator, saya belum bisa menjelaskan siapanya, tapi kira-kira kerangkanya, kerangka akademiknya yang saya buat. Dan insya Allah kalau apa yang dalam pikiran Pak Ator itu baik, maka saya akan perjuangkan untuk menuju kebaikan itu. Terima kasih. Halo, Pak Ator, cukup. Selanjutnya, penyangga ke-7, Dr. Teguh Dartanto SE ME. Silakan. Oke, bismillah. Mengucapkan pertanyaan atau sanggahan. Oke, terima kasih Saudara Promovenda. Saya ucapkan selamat sudah sampai titik di sini. Yang kedua, selamat atas kejujuran dari Saudara Promovenda untuk menyatakan bahwa kebijakan hilirisasi tidak baik-baik saja, di mana ada dampak yang baik, tetapi juga ada permasalahan isu yang cukup krusial di isu sosial, pendidikan, kesehatan, dan isu lingkungan. Tetapi di sini dan juga yang belum diulas banyak concern dari masyarakat terkait dengan isu ketenagakerjaan. Bagaimana isu konflik dari tenaga asing dan tenaga lokal, konflik antara orang lokal dan orang pendatang. Yang kedua adalah isu mengenai ketidakmampuan dari pembangunan industri ini, tenaga kerja lokal nggak bisa mensupport dari keberadaan hilirisasi ini. Kira-kira solusinya apa sih terkait dengan isu-isu ketenaga kerjaan tadi, konflik, yang kedua adalah kecelakaan kerja, tabung seling meledak, itu kan menjadi isu ya. Dan ini kelihatannya beberapa di disertasi ada yang diulas, tetapi tadi tidak disampaikan secara mendalam, sehingga banyak ini sebenarnya audiens pengen tahu lebih dalam. Itu yang pertama. Yang kedua adalah isu yang tadi disampaikan oleh Prof. Arief Satria terkait dengan pertumbuhan tanpa pembangunan. Menurut saya ini menjadi isu yang menjadi concern kita ya. Dan Pak Promovenda kan sudah turun lapangan langsung, ke lapangan ketemu masyarakat. Pernah nggak sih bertanya gitu kepada mereka, jangan-jangan mereka itu sebenarnya nggak pengen gitu loh, ada smelter, ada ekstraksi, ada hilirisasi gitu. Karena memang pengennya hidupnya biasa-biasa aja. Jangan-jangan isu-isu seperti ini, isu pembangunan, isu pertumbuhan ini bukan concern masyarakat di sana, tetapi adalah isu dari Jakarta yang pengen pertumbuhan. Ini yang mungkin juga kita perlu dalam konteks pembangunan, kita juga harus tahu mendengarkan masyarakat yang terdampak. Mungkin itu dua pertanyaan dari saya. Terima kasih. Yang terhormat Bapak Dr. Teguh Dartanto, Sarjana Ekonomi, Magister Ekonomi, izinkan saya menjawab pertanyaan Bapak sebagai berikut. Yang pertama menyangkut dengan tenaga kerja, konflik tenaga kerja antara asing dan lokal. Saya harus jujur mengatakan bahwa pada periode kami menjadi Kepala BKPM dan Menteri Investasi, proses awalnya itu adalah ketika baru melakukan percepatan pembangunan, memang itu lebih banyak dari asing masuk. Karena sistem kerja yang dibangun di dalam kontrak mereka itu tangki. Dan ketika belum ada asesmen awal, dinamika itu terjadi. Dinamika itu terjadi. Harus jujur kita katakan itu. Harus jujur kita katakan itu. Tetapi orang kan melakukan investasi ini kan bukan uang 1-2 triliun. Puluhan triliun bahkan ratusan triliun di awal itu. Dorong masuk untuk melakukan percepatan. Kita ambil contoh aja katakanlah Tiongkok. Membangun pabrik smelter itu 1,6 bulan, 1,6 tahun sampai 18 bulan mereka selesai. Kalau kita bangun dengan tidak mengurangi rasa hormat saya kepada seluruh saudara-saudara saya sebangsa tanah air, faktanya memang lebih dari itu.
Ada yang 2,5 tahun, ada yang 3 tahun, untung-untung pun kalau jadi. Kadang itulah kemudian salah satu di antara kenapa perbankan kita itu enggan untuk melakukan itu. Nah, kemudian itu dilakukan pembangunan. Tetapi begitu kami masuk, kami berdiskusi dengan kementerian teknis lain, kita katakan bahwa yang sudah selesai, yang bisa di-cover oleh tenaga kerja lokal, pulangkan mereka. Pulangkan mereka. Contoh katakanlah di Freeport. Dari total tenaga kerja di Freeport, 98% itu tenaga kerja lokal. Di Morowali kemarin, saya ke sana, saya turun mengambil data, itu sudah 86%, itu sudah tenaga lokal. Dan memang waktunya harus berlahan-lahan harus dilakukan. Dan skim investasinya sekarang kita rubah. Kalau dulu sistem tangki, sekarang enggak. Boleh mereka masuk, tapi yang mempunyai skill. Yang memang dibutuhkan. Tapi kalau skillnya yang ada dalam negeri, prioritas dalam negeri. Dan kemarin waktu kami jadi Menteri Investasi, syarat untuk tenaga kerja asing masuk harus lolos verifikasi Kementerian Investasi. Karena waktu dulu saya jadi Ketua Umum HIPMI, saya juga protes juga tentang TKA-TKA ini. Tapi begitu kita lihat secara objektivitasnya, memang harus jujur ya, kita lihat pada kacamata yang komprehensif, helikopter view yang tinggi, memang ini kita harus mempersiapkan anak-anak kita juga dengan baik. Etos kerja, skill kerja. Jangan minum kopinya lebih lama daripada kerjanya, kan kira-kira begitu. Kita ini kan kadang-kadang itu persoalannya. Sholatnya 30 menit, makannya 20 menit, barang itu jadi 2 jam. Akhirnya produktivitasnya yang kadang-kadang ini. Tapi itu fakta ya, fakta. Dan kita nggak boleh menyalahkan, ini kan kultur. Dengan masuknya mereka, itu melahirkan sebuah kultur baru untuk berkompetisi. Nah disinilah untuk kita meningkatkan kompetitivitas kita. Itu Pak, kira-kira. Dan sekarang akhir-akhir ini, ada dinamika, ada. Pasti dua kultur yang berbeda, tiba-tiba masuk, pasti ada cekcok. Jangankan tenaga kerja. Kita dalam rumah tangga aja, kalau ada anak mantu atau bapak mantu masuk, pasti ada cekcok itu. Pasti ada kejadian itu. Itu interaksi sosial itu kira-kira ya. Apalagi melibatkan puluhan ribu orang gitu. Ya. Yang kedua, kecelakaan tenaga kerja dulu. Ada tadi kecelakaan tenaga kerja. Memang kemarin di Morowali juga kena begitu. Pada prinsipnya mereka, saya waktu itu masih menemukan SOP-nya. Waktu perbaikan tidak dulu dimatikan, tapi kemudian mereka kerjakan saja. Ada kecerobohan. Dan ini kita berikan peringatan keras. Dan ke depan nggak boleh lagi begitu. Jadi standar dalam pengoperasian dan perbaikan ini harus betul-betul menjadi bagian terpenting. Kita ambil contoh ya. Kemarin 2 hari lalu smelter asam sulfat Freeport itu terbakar. Tapi alhamdulillah tidak ada yang meninggal. Kenapa? Karena mengikuti standar-standar itu. Ya kalau persoalan terbakar, ya kalau tidak mau terbakar jangan bikin pabrik, kan kira-kira begitu. Yang terpenting adalah agar terbakar jangan ada orang kena, jangan mati. Alhamdulillah kemarin di Gresik tidak seperti itu. Ini bagian daripada implementasi daripada penegakan aturan. Yang berikut menyangkut dengan pertumbuhan tanpa pembangunan. Pak Teguh, Pak Dr. Teguh yang saya hormati, saya kemarin datang ke Morowali dan Wedabai. Saya menceritakan sedikit. Di sana ternyata, Bapak Ibu semua, saya tanya apakah penting ini investasi masuk di tempat Bapak Ibu. Mereka bilang, Bapak Menteri, sangat penting ini investasi masuk. Karena kami dulu itu hanya bekerja nelayan, bertani, terus habis itu jual barangnya pun belum tentu laku. Nah sekarang mereka dengan pertumbuhan industri di wilayah mereka, mereka minimal bikin kos-kosan. Kos-kosan mereka, satu kos-kosan itu pendapatannya 1 juta sampai 1.200.000 rumah petak. Rata-rata per kakak itu punya rumah petak itu 20 sampai 30 minimal. Ada yang sampai 100. Ada sampai 100. Jadi kalau ditanya bahwa pendapatan mereka bagaimana? Oh mereka sangat happy, bahkan sebagian mereka sudah nggak mau kerja di pabrik Pak. Karena mereka gaji di pabrik cuma 7-8 juta. Bahkan ada saya ketemu dengan satu orang perempuan dari Halmahera Tengah, dia menyuplai ikan. Omsetnya per bulan itu 2 miliar rupiah. Profitnya
40%, 800 juta. Saya bilang sama dia, gaji menteri kalah per bulan. Jadi hal-hal seperti ini yang menurut saya harus dilakukan. Terus saya tanya kepada mereka juga, kalian dapat uang seperti ini, tapi lingkungan kalian kan rusak. Dia bilang, iya, betul lingkungan. Tapi kita bisa mengatasi seiring berjalan waktu. Nah, ini yang dilakukan perbaikan seperti air, kemudian dermaga-dermaga, memang kita harus pindahin. Memang kita harus pindahin. Saya sudah kasih tahu Pak, sekarang di SDM, lewat Dirjen Minerba, kalau pelabuhannya masih di situ, RKAB-nya harus kita tinjau, supaya mereka tertib. Jangan pengusaha atur pemerintah. Pemerintah yang harus mengatur pengusaha untuk kebaikan rakyat Indonesia. Ya, karena kita ini kan dulu pengusaha, suka-suka cari-cari akal juga, kira-kira begitu. Cuman akal sekarang karena kita pemerintah ya susah, terkecuali ada akal baru, kira-kira begitu. Begitu Pak Teguh, mohon maaf. Terima kasih. Waktu habis. Sidang terbuka promosi doktor telah selesai. Terima kasih. Ujian telah berakhir. Para undangan yang kami sangat hormati, izinkanlah kami mengadakan sidang tertutup untuk melakukan penilaian, dan sidang saya tunda untuk beberapa saat. Tim penguji promosi doktor Universitas Indonesia meninggalkan ruang sidang menuju ruang sidang tertutup. Hadirin dimohon berdiri. Saudara calon doktor dan para pendamping dipersilakan masuk ruang sidang. Ya, gimana? Saudara? Ya, kita sampai saat yang cukup mendebarkan. Mudah-mudahan. Sidang terbuka promosi doktor Universitas Indonesia saya buka kembali. Calon doktor Saudara Bahlil Lahadalia, kami telah mempelajari disertasi yang saudara ajukan, serta memperhatikan pula pembelaan saudara atas pertanyaan para penyangga. Selanjutnya, tim promotor yang diketuai oleh Profesor Dr. Chandra Wijaya, MSI, MM, telah menyampaikan keterangan mengenai pengembangan keahlian saudara, dan Ketua Program Studi telah melaporkan hasil sidang tertutup dan capaian publikasi artikel ilmiah hasil riset saudara. Maka berdasarkan semua ini, tim penguji memutuskan untuk mengangkat saudara Bahlil Lahadalia menjadi doktor dalam program studi kajian strategik dan global dengan yudisium cum laude.
Berdasarkan keputusan ini, saya persilakan promotor Profesor Dr. Chandra Wijaya MSc MM untuk menyampaikan sambutannya. Silakan. Sambutan oleh promotor Profesor Dr. Chandra Wijaya, Magister Science, Magister Management. Dengan rasa gembira, saya menerima tugas yang diserahkan oleh Ketua Sidang kepada saya. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan keputusan Sidang Akademik Universitas Indonesia, saya menyatakan Saudara Bahlil Lahadalia lahir di Banda, Maluku Tengah, Maluku, tanggal 7 Agustus 1976, menjadi doktor dalam bidang kajian strategik global, sehingga saudara memperoleh semua hak dan kehormatan yang dicakup oleh gelar itu sesuai dengan adat dan kebiasaan yang berlaku. Saudara Dr. Bahlil Lahadalia, SEMSI, saya ucapkan selamat atas gelar yang saudara peroleh tersebut. Bapak Ibu yang saya hormati, saya mohon izin untuk menyampaikan sambutan karena ditugaskan oleh Ketua Sidang. Yang terhormat, Wakil Presiden Republik Indonesia ke-10 dan 12, Bapak Dr. Honoris Causa, Dr. Andes Haji Muhammad Yusuf Kalla. Yang terhormat, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Bapak Ahmad Muzani, beserta para Wakil Ketua MPR RI. Yang terhormat Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Bapak Sultan Bahtiar Najamuddin beserta para wakil. Yang terhormat para Menteri Kabinet Indonesia Maju. Yang terhormat para Ketua Umum Partai Politik. Yang terhormat Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Bapak Hasim Joyo Hadikusumo. Yang terhormat seluruh anggota DPR RI periode 2024-2029 dari fraksi Partai Golkar. Mohon maaf, mohon maaf, saya tadi belum lihat ada Pak. Ada Pak Ma'ruf Amin. Iya, ada Pak Ma'ruf Amin. Yang terhormat Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Ma'ruf Amin. Mohon maaf Pak Wapres, terhalang. Yang terhormat seluruh pimpinan DPP dan DPD Partai Golkar. Yang terhormat seluruh pejabat tinggi Madya dan Pratama Kementerian SDM Republik Indonesia. Yang terhormat Ketua Sidang Profesor Dr. Iketut Surajaya SSMA. Yang terhormat tim penguji program Doktor SKSG UI. Yang saya hormati seluruh keluarga besar Dr. Bahlil Lahadalia SMSI, Bapak, Ibu, hadirin undangan yang saya muliakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, dan salam sehat bagi kita semua. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, karena pada hari ini Sekolah Kajian Strategik dan Global Universitas Indonesia telah berhasil meluluskan seorang doktor baru lagi. Dr. Bahlil Lahadalia telah berhasil mempertahankan disertasinya yang berjudul Kebijakan, Kelembagaan, dan Tata Kelola Hilirisasi Nikel yang Berkeadilan dan Berkelanjutan di Indonesia. Topik penelitian dalam disertasi yang ditulis oleh Dr. Bahlil menjadi sangat penting karena berbagai pertimbangan sebagai berikut. Yang pertama, Indonesia sebagai negara yang kaya dengan sumber daya alam, termasuk salah satunya kaya akan komoditas nikel. Jangan sampai menjadi negara yang gagal karena mengalami kutukan sumber daya alam. Kedua, selama 2 dekade ini telah terjadi penurunan kontribusi sektor manufaktur terhadap produk domestik bruto dari 32% pada tahun 2022 turun menjadi 18% pada tahun 2022. Ketiga, sulitnya Indonesia lepas dari perangkap negara berpenghasilan menengah atau middle income trap, di mana pada tahun 2023 ini angka PDB per kapita Indonesia baru sebesar 4.940 US dollar
dan angka tersebut masih jauh untuk masuk ke dalam kelompok negara berpenghasilan tinggi menurut Bank Dunia, yaitu PDB per kapita harus di atas 13.845 US dollar. Untuk mengatasi kutukan sumber daya alam dan membangkitkan industri nasional, pemerintah Indonesia sejak awal tahun 2020 mengambil kebijakan melarang ekspor komoditas nikel dan mendorong dilakukannya hilirisasi nikel. Melalui kebijakan tersebut, Indonesia memiliki peran krusial dalam rantai pasok nikel global, di mana Indonesia berdasarkan data dari US Geological Survey pada tahun 2024 memiliki 42% cadangan dan 50,5% produksi nikel di dunia. Nikel sendiri merupakan komponen penting untuk produksi baterai EV. Kebijakan hilirisasi nikel tersebut berhasil memberikan dampak positif, di mana pada tahun 2017 nilai ekspor produk nikel dan turunannya hanya berkisar 4,15 miliar US dollar, telah mengalami kenaikan yang cukup signifikan menjadi 33 miliar US dollar pada tahun 2023. Meskipun hilirisasi nikel berhasil meningkatkan nilai ekspor yang cukup signifikan, Dr. Bahlil di dalam penelitiannya menemukan bahwa hilirisasi nikel yang telah dilakukan ternyata masih belum berkeadilan dan berkelanjutan. Hal ini juga sejalan dengan hasil penelitian dari Patunru 2023 yang mengatakan bahwa dampak positif hilirisasi lebih banyak dirasakan oleh investor dibandingkan masyarakat setempat, pelaku usaha lokal, dan juga pemerintah daerah. Selanjutnya, penelitian dari CRI pada tahun 2024 juga menunjukkan bahwa hilirisasi belum berkelanjutan karena industrinya masih didorong oleh energi fosil yang dapat mencemari lingkungan. Bahkan sejumlah tokoh nasional pun kerap kali melakukan kritik terhadap kebijakan hilirisasi nikel tersebut. Dengan dilatar belakangi oleh kondisi hilirisasi nikel yang masih belum berkeadilan dan berkelanjutan, sebagaimana disebutkan dalam beberapa penelitian tersebut, maka penelitian disertasi ini dilakukan. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, penelitian yang dilakukan oleh Dr. Bahlil telah mengevaluasi dampak hilirisasi nikel, baik terhadap ekonomi, sosial, dan lingkungan, dan mengkaji terkait kebijakan kelembagaan dan tata kelola yang diperlukan untuk mewujudkan hilirisasi nikel yang berkeadilan dan berkelanjutan. Penelitian tersebut telah berhasil menjawab 4 pertanyaan penelitian yang diajukan oleh Dr. Bahlil sebagai peneliti. Sebagai disertasi, penelitian tersebut memiliki beberapa novelty atau kebaharuan. Di antaranya adalah, pertama, berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya, penelitian ini selain mengkaji hilirisasi pada tingkat nasional, juga mengkaji hilirisasi pada tingkat daerah, yaitu di pusat hilirisasi, yaitu di Morowali dan juga Halmahera Tengah. Kedua, penelitian ini mengkaji dampak hilirisasi secara komprehensif dengan melihat seluruh aspek pembangunan berkelanjutan secara holistik, yaitu dampak terhadap ekonomi, sosial, dan lingkungan. Ketiga, penelitian disertasi ini juga mengkaji solusi yang dapat mendukung penyelesaian permasalahan hilirisasi nikel yang berkeadilan dan berkelanjutan tersebut, baik dari segi kebijakan, kelembagaan, dan juga tata kelola. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, hasil penelitian Dr. Bahlil Lahadalia ini menemukan bahwa hilirisasi telah memberikan dampak positif hanya kepada pemerintah pusat dan investor, sedangkan masyarakat dan pemerintah daerah cenderung menerima dampak negatif. Beberapa dampak negatif tersebut diantaranya yaitu ketidakadilan bagi hasil antara pemerintah pusat dan daerah, terbatasnya keterlibatan pengusaha daerah dan nasional dalam ekosistem hilirisasi, serta belum adanya upaya mitigasi kondisi pasca cadangan nikel tersebut habis. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, penelitian ini merekomendasikan penyesuaian kebijakan yang meliputi, pertama, reformulasi kebijakan terkait alokasi dana bagi hasil bagi pemerintah daerah sentra hilirisasi, dan penguatan kemitraan antara investor dengan pengusaha daerah, serta penguatan penegakan kebijakan lingkungan untuk memitigasi terjadinya pencemaran lingkungan. Yang kedua, formulasi kebijakan terkait dukungan pembiayaan bagi pengusaha dalam negeri untuk memasuki sektor hilirisasi bernilai tambah tinggi.
dan kewajiban investor untuk melakukan diversifikasi pasca tambang. Selanjutnya, untuk mendukung implementasi kebijakan tersebut, penelitian ini juga merekomendasikan beberapa aspek penguatan kelembagaan, termasuk diantaranya adalah yang pertama, perlunya integrasi kementerian yang membidangi sumber daya alam dengan kementerian yang menangani hilirisasi. Kedua, pembentukan satuan tugas sinkronisasi dan percepatan hilirisasi untuk memperkuat koordinasi lintas kelembagaan. Dan ketiga, kedua lembaga tersebut perlu mendapatkan mandat dari Presiden untuk mendukung hilirisasi dan memiliki kewenangan untuk melakukan koordinasi lintas stakeholders serta memobilisasi sumber daya untuk mendukung tercapainya tujuan hilirisasi. Selain aspek kelembagaan, untuk meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan, penelitian ini juga merekomendasikan beberapa aspek terkait tata kelola, yaitu yang pertama, tata kelola kebijakan hilirisasi yang berorientasi pada hasil terukur, di mana setiap kebijakan dan implementasinya perlu terus dievaluasi untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut mendukung pencapaian sasaran. Yang kedua, kebijakan hilirisasi perlu dibuat dengan persyaratan yang tegas diterapkan. Dengan kata lain, kebijakan pemerintah untuk mendukung investor harus disertai dengan timbal balik dari investor untuk turut mencapai sasaran pemerintah. Yang ketiga, tata kelola kebijakan hilirisasi yang bersifat eksperimental dan iteratif, di mana pemerintah memiliki fleksibilitas untuk melakukan adaptasi implementasi kebijakan sesuai dengan dinamika yang ada. Sebagian dari hasil penelitian disertasi tersebut telah ditulis ke dalam 3 artikel yang telah diterbitkan. Yang pertama, pada Journal of Asian Studies. Jurnal ini adalah jurnal internasional bereputasi terindeks Scopus Q1. Dan yang kedua, Jurnal Review Akuntansi dan Keuangan. Ini adalah jurnal nasional terindeks Sinta 2. Jadi 2 jurnal ini, 2 artikel ini sudah publish. Dan yang ketiga, Jurnal Aplikasi Bisnis dan Manajemen, ini juga jurnal nasional terindeks Sinta 2, akan terbit di awal tahun 2025. Saat ini, Dr. Bahlil juga sedang menyiapkan beberapa artikel lainnya untuk diterbitkan pada jurnal yang berbeda. Jadi Bapak Ibu, yang kemarin rame itu dibilang jurnal predator, itu tidak termasuk ya, gitu. Pak Bahlil ketawa. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, Dr. Bahlil Lahadalia dilahirkan pada tanggal 7 Agustus 1976 di Banda, Maluku Tengah, anak dari ayahanda almarhum Lahadalia dan ibunda Wa Nurjanji. Menikah dengan Ibu Sri Supani. Mana Ibu Sri Supani? Nah, mohon berdiri Ibu. Ya. Nanti malam Ibu tidur dengan dokter baru ya. Dan dikaruniakan 5 orang anak tercinta, yaitu Ananda Muhammad Rizki Lahadalia, Muhammad Fadli Lahadalia, Emir Ramadan Lahadalia, Syariah Lahadalia, dan Muhammad Torik Fawas Lahadalia. Jadi kalau bisa Ibu nanti putra-putrinya juga bisa jadi dokter juga Ibu ya. Sebelum melanjutkan ke program Dr. SKSG UI, Dr. Bahlil telah menyelesaikan pendidikan S1-nya di program studi ilmu manajemen STIE Port Numbai. Ya, yang tahu cuma Pak Bahlil ini di mana. Dan kemudian melanjutkan pendidikan S2-nya di program studi ilmu ekonomi Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Cendrawasih. Ini saya sempat tanya ya, kenapa daftar ke UI. Ada beberapa alasan ya, mengapa Dr. Bahlil pada tahun 2022 ya, lalu ya 2022 yang lalu mendaftar menjadi mahasiswa program Dr. SKSG UI. Yang pertama adalah Dr. Bahlil ingin mewujudkan salah satu keinginan dari almarhum ayahanda Lahadalia yang sangat menginginkan agar putranya dapat berkuliah S1 di UI pada tahun 1994 ya. Ini Pak Bahlil nggak lulus S1 ya, alhamdulillah bisa lulus S3 pada hari ini dari UI. Kedua, pada tahun 2019 ya, pada saat beliau masih menjadi sebagai kepala BKPM ya, Dr. Bahlil sempat diundang oleh UI untuk memberikan orasi ilmiah pada saat wisuda lulusan program Pasca Sarjana UI.
Selesai memberikan orasi ilmiah tersebut, Dr. Bahlil mulai berpikir untuk melanjutkan pendidikannya ke program S3. Dan yang ketiga, sebagai menteri yang ditugaskan oleh Bapak Presiden Joko Widodo dan Bapak Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin untuk menggawangi hilirisasi nikel, maka timbul pemikiran Dr. Bahlil untuk melakukan evaluasi apakah kebijakan yang sudah diambil dan diimplementasikan terkait hilirisasi nikel tersebut sudah tepat atau belum. Karena 3 alasan tersebut, maka pada tahun 2021 beliau mendaftar ke SIMAK UI. SIMAK UI adalah seleksi masuk UI. Namun belum berhasil alias tidak diterima. Barulah pada tahun berikutnya, yaitu tahun 2022, Dr. Bahlil berhasil lulus ujian masuk dan diterima menjadi mahasiswa program Dr. SKSG UI. Selama mengikuti perkuliahan, melakukan penelitian, penulisan artikel, dan disertasi, lebih banyak sukanya daripada duka yang dialami oleh Dr. Bahlil. Di antaranya adalah menjadi mahasiswa sangat menyenangkan, karena dapat berdiskusi dengan para dosen, dengan pembimbing, penguji, serta para narasumber penelitian. Lalu di tengah kepenatan menjalankan tugas pemerintahan, dapat rehat sejenak jika datang ke kampus sambil makan dan nongkrong serta sholat dengan mahasiswa lainnya di kampus UI. Berkat ketekunan, konsistensi, dan komitmen yang kuat serta fokus di dalam mengikuti perkuliahan dan pembimbingan serta penelitiannya, maka Dr. Bahlil dapat menyelesaikan studi S3-nya tepat pada waktunya, yaitu 4 semester. Jadi Pak Dr. Bahlil ini lulus dalam waktu 4 semester, ya, sesuai dengan peraturan rektor UI. Ya, jadi minimal masa studi itu adalah 4 semester. Ya. Nah, setelah lulus program dokter ini, Dr. Bahlil bercita-cita untuk melanjutkan revisi terhadap kebijakan, kelembagaan, dan tata kelola hilirisasi nikel agar berkeadilan dan berkelanjutan. Selain itu, Dr. Bahlil juga ingin lebih banyak lagi melakukan sharing pengetahuan dan pengalaman kepada generasi muda, khususnya kepada para mahasiswa, agar ilmu yang diperoleh di SKSG UI dapat bermanfaat bagi orang banyak. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, pada kesempatan yang baik ini sekali lagi saya ingin mengucapkan selamat kepada Ibu Sri Suparni beserta kelima anak-anak tercinta, juga kepada keluarga besar, orang tua dan mertua Dr. Bahlil Lahadalia. Ucapan selamat juga saya sampaikan kepada Kementerian SDM Republik Indonesia dan DPP Partai Golkar, tempat di mana Dr. Bahlil Lahadalia mengabdi dan berkarya. Sebagai promotor, saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Profesor Dr. Iketut Surajaya SSMA, Guru Besar SKSG UI yang telah bersedia memimpin sidang promosi doktor pada hari ini. Kepada kopromotor, Bapak Teguh Dartanto SE, ME, PhD, yang juga merupakan Dekan Fakultas Ekonomi Bisnis UI, dan Bapak Ator Subroto SE, MM, MSc, PhD, yang juga merupakan Direktur SKSG UI. Saya ucapkan banyak terima kasih yang telah membantu membimbing saya, membimbing Dr. Bahlil Lahadalia. Jadi Bapak Ibu, pembimbing Dr. Bahlil ini 3 orang dekan. Saya juga dekan di Fakultas Ilmu Administrasi. Karena pembimbingnya ini dekan, maka pengujinya harus rektor, gitu. Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada para tim penguji yang hebat dan luar biasa, yang sangat kompeten di bidangnya, yang telah memperkaya dan mempertajam disertasi Dr. Bahlil Lahadalia, yaitu yang pertama kepada Ibu Dr. Margareta Hanita, SA, SH, MSI, yang juga merupakan Ketua Prodi Dr. Kajian Strategik Global SKSG UI. Jadi Bapak Ibu yang pengen lanjut S3 di SKSG, kontak ke Ibu Hanita. Yang kedua kepada Bapak Profesor Dr. Hanif Sahagahur MSI, Guru Besar SKSG UI. Dan yang ketiga kepada, ini juga dosen saya, guru saya, Bapak Profesor Didik Junaidi Rabini MSc PhD, Rektor Universitas Paramadina. Dan juga kepada Bapak Profesor Dr.
Arif Satria, SP MSI, Rektor Institut Pertanian Bogor. Dan yang terakhir kepada Bapak Profesor Dr. Kosuke Mizuno, Guru Besar dari Kyoto University. Dan sebetulnya ada satu penguji lagi yang berhalangan hadir, yaitu Ibu Dr. Fibria Indriati yang mengikuti sampai dengan ujian tertutup. Ya, kepada Bu Indri juga saya ucapkan banyak terima kasih. Akhir kata kepada seluruh hadirin yang telah berkenan hadir dan telah dengan sabar mengikuti acara ini, saya ucapkan banyak terima kasih. Terima kasih, selamat siang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, terima kasih. Ucapan terima kasih oleh Saudara Dr. Baru. Aduh, napas langsung, lega. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang sama-sama kita hormati, kita bangga, kita cintai Pak Wakil Presiden Republik Indonesia, Pak Profesor Kiai Haji Ma'ruf Amin. Makasih Pak Wapres, kita berikan aplaus kepada Pak Wapres yang sudah bersedia hadir. Saya senang karena Pak Prof datang. Ini sebagai bentuk pertanggungjawaban moralitas saya Pak Wapres. Selama hampir 5 tahun saya ditugaskan oleh Bapak Presiden Jokowi dan Bapak untuk memimpin Kementerian Investasi dan sekarang SDM, yang salah satu tugasnya adalah untuk mengawal hilirisasi. Jadi alhamdulillah Pak, secara kafah kita selesaikan pekerjaan dan akademiknya. Yang saya hormati Pak Presiden Republik Indonesia yang nomor 10 dan nomor 12, Pak Yusuf Kalla. Pak Yusuf Kalla ini senior saya di HMI, senior saya di Golkar. Saya ingat betul tahun 99 ketika kami anak-anak Papua datang ke Jakarta mau pulang nggak punya tiket. Jadi waktu itu beliau masih Menteri Perdagangan, ada 4 anak yang datang ke rumah beliau karena kami waktu itu nggak tahu mau pulang pakai apa. Subuh-subuh saya memberanikan diri, kumal-kumal, nggak pernah ketemu, untuk datang ke rumahnya Pak JK. Waktu itu kami dikasih uang 5 juta, dan kami 4 orang balik ke Papua. Dari 4 orang itu, 1 bupati, 1 guru, 1 anggota DPR, 1 ketua umum Golkar. Yang saya hormati para Menteri Kabinet Kerja, ada Pak Prof Muhajir, Menko PMK. Memang hari ini banyak menteri yang tidak hadir karena kita masih dikurung. Cuma saya aja agak nakal untuk keluar karena ini pengujian, kita masih di Hambalang semua sama Pak Hasim. Yang saya hormati Ketua MPR, Pak Muzani, abang saya, dan unsur pimpinan MPR, Pak Kahar, yang luar biasa sekali, sekalipun usianya sudah agak sedikit hampir kepala 8 tapi gayanya muda terus. Dan saya yakin fraksi Golkar sangat mengagumi Pak Kahar, kira-kira begitu. Pak Adis Kadir yang saya hormati sebagai Wakil Ketua DPR, Ketua DPD RI Pak Sultan, sahabat saya, sama-sama di HIPMI. Saya Ketua Umum HIPMI Pusat, beliau Ketua Umum HIPMI Daerah. Memang kelihatannya anak-anak muda daerah sekarang yang bisa memimpin negara nih kelihatannya. Ketua DPD nggak pernah kita membayangkan. Ibu Ketua MPR, Wakil Ketua MPR, Ibu Reri, mohon maaf Ibu Reri, terlalu banyak bacaan tadi sampai lupa-lupa. Bang Yoris, Pak Hasim, yang saya hormati terima kasih sudah datang Pak. Khusus yang saya hormati, saya bangga cintai, ada Bang Akbar Tanjung, Ketua Umum Golkar, mantan Ketua Umum PBHMI, ini juga banyak membantu banyak orang daerah. Ini luar biasa sekali, makasih Bang Akbar. Yang saya hormati Ketua Umum Golkar juga, Bang Ical. Ini saya jujur mengatakan yang menandatangani SK saya jadi bendahara Golkar Papua itu Bang Ical. Dan sekjennya Pak Idrus Marham, ada nggak Pak Idrus ya? Oh, Bang, ini sekjen yang paling loyal Bang. Abang dimanapun dia ada.
Dan Bang Ical adalah senior saya di HIPMI juga, dan banyak sekali memberikan pikiran-pikiran yang luar biasa. Bang Latif, ayahanda Bang Latif, yang saya hormati, founder HIPMI, yang selalu mengawal kita, sampai juga Bang di tempat ini. Awalnya awal pikir cuma sampai cukup S2 aja, ternyata sampai juga. Makasih Bang Latif ya. Bapak Ibu semua yang mohon maaf saya tidak sebut satu persatu karena waktunya terbatas. Dengan tidak mengurangi rasa hormat saya kepada Bapak Ibu semua, saya ucapkan terima kasih. Oh, kepada ibunda saya tercinta. Oh. Coba Ibu, Bu berdiri Bu. Ayo, Mama berdiri, Mama berdiri. Ah, ini ibunda saya. Ah. Ini ibunda saya yang paling hebat. Nah, kan? Ayo Ma, duduk Ma. Ini kalau tanpa ibunda ini, Pak Mempan RB, aduh Pak Anas, waduh kalau enggak nomenklatur bisa rubah ini. Nah, bahaya sekali. Nah, ini Pak Agung Laksono, Pak Agung, Pak Cicip, waduh toko-toko banyak semua nih. Bahaya kita cari kios nggak ada toko semua soalnya ini. Istri saya tercinta dan anak-anak semua, I love you. Pak Wamen investasi ada, Pak Lutfi, ya mantan Kepala BKPM, mantan Menteri Perdagangan, mantan Ketua Umum HIPMI, Pak Enggar, Pak Theo, makasih banyak. Waduh ini kelihatannya nanti terima kasih aja semuanya nih kelihatannya. Teman-teman Golkar, fraksi Golkar semua, ada yang calon-calon Wamen juga, calon menterinya masih di Hambalang semua. Gitu. Pertama-tama saya dari lubuk hati yang paling dalam mengucapkan banyak terima kasih kepada promotor saya, Pak Prof. Chandra dan Prof. Ketut dan seluruh kopromotor, ada Pak Teguh, ada Pak Ator, ada Ibu Hanita, Pak Prof. Hanif, Prof. Didik, Rabini, Prof. Arif Satria. Tadi itu saya merasa seperti di panggung panas sekali gitu. Jago-jago hilang sebenarnya. Karena takut salah ngomong, karena ini menyangkut akademik. Kalau pidato di Golkar atau di HIPMI atau di HMI bisa olah-olah, ini nggak bisa kita olah soalnya. Jadi gemetar saya sebenarnya, jujur. Makasih banyak yang terhingga kepada semuanya. Ada satu, saya mau cerita sedikit. Tahun 94-95, ada anak kampung di pelosok Nusantara, ujung timur sekali. Waktu itu nakal sekali itu anak. Nakalnya minta ampun, karena hidupnya di terminal. Ayahnya dan ibunya sudah susah untuk mengatur, kira-kira begitu. Sampai suatu ketika, sore hari, ayahnya mengatakan begini, kamu kalau begini terus, kapan kamu jadi manusia? Jadi waktu itu ayahnya mengatakan begini, suatu saat dia bermimpi ada anaknya yang sekolah di UI. Karena waktu itu pikiran orang kampung itu di UI itu hebat banget. Sangat hebat. Dan memang hebat gitu kira-kira. Memang hebat. Dan memang hebat. Anak tersebut selalu menjadikan sebagai inspiring untuk dia. Enggak pernah terpikir untuk bisa diwujudkan. Tapi dia selalu ada dalam hatinya. Terpikir. Kapan itu terjadi? Wallahu alam. 94, 95, tapi anak tersebut tidak bisa ke Jakarta karena nggak punya duit. Akses juga susah. Naik kapal perintis susah. Ke Jayapura aja naik 14 hari kapal perintis yang isinya itu campur ayam, kambing, sama bahan-bahan sembako. Waktu berjalan 30 tahun kemudian, 28 tahun kemudian anak tersebut masuk di Jakarta dan bisa masuk di UI dan alhamdulillah hari ini menyelesaikan mimpi ayahnya yang 30 tahun lalu. Jadi itulah ayah saya. Dan saya berterima kasih karena dorongan dari keluarga sudah barang tentu kepada ibu saya, istri anak-anak saya, dan lebih khusus kepada Bapak Presiden Jokowi dan Bapak Wapres, Pak Kiai Maruf Amin,
yang selalu memberikan support kepada kami untuk bisa melanjutkan studi. Karena kalau kami tidak bisa melanjutkan, biasanya rapatnya tidak mengenal hari soalnya. Sabtu Minggu pun kadang-kadang rapat. Tapi tidak kuliah pun kita bilang, Pak, saya lagi kuliah. Hanya alasan itu untuk kemudian saya mainkan barang itu kan kira-kira. Nah, itu sudah bisa olah-olah gitu. Sudah bisa olah-olah. Jadi UI ini juga membuat privilege bagi saya untuk meminta izin dengan sedikit olah-olah gitu. Tapi untuk kebaikan. Terima kasih yang sama kepada Bapak promotor, semua penguji, dan lebih khusus saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden terpilih, Bapak Presiden Prabowo, dan Bapak Wakil Presiden Mas Gibran, yang dalam proses kampanye kemarin maupun debat kandidat dari semua capres, cawapres yang ada, yang bicara tentang tema hilirisasi, itu cuma capres Pak Prabowo dan cawapres Mas Gibran. Dan itu juga yang memotivasi saya untuk menyelesaikan studi ini. Jadi kami terima kasih, sekalipun tadi ada pembekalan, kami diizinkan tadi oleh Bapak Presiden terpilih, kamu cepat untuk ujian terbuka. Mungkin karena dia, Pak Presiden mungkin pikir daripada tamatan S1 di kampus nggak ada di Google kan kira-kira begitu, sehingga mengizinkan untuk segera untuk ujian agar ada kampusnya di Google. Tapi mulai hari ini saya mengatakan bahwa kampus saya sudah ada di Google dan salah satu terbaik di bangsa ini. Saya mau bicara apa lagi ya? Teman-teman HIPMI semua, ada Ketua Umum HIPMI ya, ada teman-teman seperjuangan saya, makasih support kalian, sekalipun banyak godaannya untuk tidak menyelesaikan studi, tapi saya tidak pernah terpengaruh pada kalian. Harusnya kalian yang harus saya pengaruhi, bukan kalian yang pengaruhi saya. Makasih banyak Ketum Akbar dan seluruh teman-teman semua. Kepada teman-teman Golkar, makasih banyak atas supportnya dan kerjasamanya yang sangat luar biasa. Sekalipun baru hampir 2 bulan saya jadi ketum Golkar, tapi saya tidak ingin menjadi ketua umum yang tidak jelas proses apa yang kita lakukan dalam rangka peningkatan kualitas individu untuk menuju kepemimpinan partai yang lebih baik. Saya mengikuti jejak para senior-senior karena kampusnya jelas. Pak Akbar kampus jelas, Pak Ical kampus jelas, Kak Ucu kampus jelas. Saya juga harus lebih jelas, agar lebih paten kira-kira begitu. Saya pikir cukup selesai. Karena terlalu banyak konsep. Kepada anak-anak saya, makasih banyak. Pak Rizky, mana Pak Rizky ya? Oh Pak Rizky. Ya Pak Rizky ini Adinda Rizky. Ini kuliah sudah berapa tahun di UI. Tadinya saya berpikir bahwa anak saya kuliah itu untuk menebus mimpi kakeknya. Itu tadinya. Jadi saya minta anak saya yang kuliah di UI. Untuk menebus mimpi kakeknya. Ternyata dia belum selesai karena jadi aktivis, ya sudah bapaknya dulu yang selesaikan lah. Kira-kira begitu. Jadi sekarang bapak yang menginspirasi kamu untuk selesai kuliah cepat. Kalau tidak nanti Om Enggar marah-marah kamu nanti. Kepada Fadli, ya Fadli, makasih bos ya, bolos kuliah ya. Ini kuliahnya di UGM. Dan Emir, makasih ya. Sudah santai aja bos, kira-kira. Saya pikir hanya itu. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu saya. Ada teman-teman dari Kementerian Investasi, ya, ada Ibu Tres. Kepada keluarga saya, ada kakak saya datang, kakak dan adik-adik saya. Semualah yang saya mohon maaf tidak sebut satu persatu. Ada juga saya minta maaf, mungkin ada yang datang kursinya kurang, atau tempat yang diinginkan tidak pas. Karena ini tidak protokol menteri, tapi protokol UI soalnya. Kita pun diatur, jadi kita nggak bisa mengatur UI, bayangkan. Jadi mohon maaf Bapak Ibu semua, para senior, para pejabat yang datang, kalau kursinya tidak cukup, saya mohon maaf dari lubuk hati yang paling dalam karena di luar kontrol. Ini nggak bisa kita kompromi di sini. Salah bikin karya ilmiah aja dibilang kita predator, jadi nggak bisa. Apalagi kursi kan kira-kira begitu. Jadi jangan kita main-main. Pak Boy, makasih banyak Pak Boy Thohir ya. Mudah-mudahan dengan hilirisasi ini besok Adaro sudah harus melakukan hilirisasi karena masih ada utang hilirisasinya ya.
Ya, ini hampir semua PKP 2B ini kita nanti tertibkanlah. Ini dalam rangka mewujudkan implementasi daripada keilmuan di hilirisasi ini, kira-kira begitu. Demikian, terima kasih kepada UI, Rektor dan seluruh sivitas akademik, Ibu Pak A, makasih banyak atas bimbingannya. Saya merepotkan terus, Bu ya. Kadang-kadang ujian. Pak Teguh, makasih banyak sudah membimbing kami semua. Pak Chandra sekali lagi makasih banyak. Saya sering datang makan di kantin. Rasanya kalau bisa ditambah waktu boleh juga itu. Terutama di kantin FEB UI itu. Wah, paten. Pak Boy Thohir sekali-sekali datang ke sini sore-sore lah. Taunya paten sekali, hiburan. Rasa-rasa kayak tidak ada masalah di dunia begitu. Ya, baik. Demikian. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Santi Santi Om. Sambutan sekaligus penutupan oleh Ketua Sidang. Selamat, saudara. Sambutan saya tidak panjang, supaya jangan terlalu lama berdiri di sini nanti. Pertama, atas nama pimpinan sidang promosi ini, saya mengucapkan terima kasih pada para penguji, profesor dari IPB, Profesor Harip Satria, kemudian Profesor Didik Junaidi, Profesor Hanif, kemudian Dr. Margareta, Profesor Chandra, kemudian Bapak Teguh, dan Pak Ator. Saya secara umum saja, pertama, ucapan terima kasih ini harus disampaikan kepada semua hadirin, semua yang bekerja, dosen UI, pejabat, lembaga, partai politik segala macam. Saya tidak sebutkan lagi karena tadi sudah saya numpang ya, doktorat ya, numpang di situ, Chandra juga. Jadi yang ingin saya sampaikan adalah ini adalah kalau ujian promosi doktor itu suatu pekerjaan yang rutin biasanya. Biasanya kita lakukan di fakultas atau salah satu ruangan yang biasa gitu kan. Tapi kali ini kelihatannya agak luar biasa. Bukan karena kita mengususkan demikian, tidak. Karena satu event yang luar biasa penting, satu bidang akademik yang harus diketahui oleh banyak kalangan, hilirisasi yang lagi ramai itu. Kedua, yang ikut ujian ini adalah tokoh yang memang terlibat di dalam pembangunan negara ini. Ya, jadi itu sebagai penghormatan saja sebenarnya. Ya, jadi terima kasih pada hadirin dan minta maaf saya tidak bisa menyebutkan satu persatu. Banyak teman-teman juga dari dosen SKSG, pimpinan UI, fakultas. Yang penting adalah anak-anak ini yang bekerja, panitia ini, baju kuning dan timnya. Terima kasih banyak. Kekhususan yang kedua adalah ini tadi disampaikan kita punya protokoler UI. Tapi pimpinan negara yang kita hormati, pejabat itu juga ada, kita punya protokolernya. Oleh karena itu diusahakan Pak dokter baru digabungkan sehingga ini akan menjadi sejarah dan sesuai dengan nama ujian ini, yaitu promosi. Promosi artinya kita sudah mempunyai bidang ilmu yang lebih mendalam, ditekuni oleh peneliti.
Karena ujian akademiknya kan sudah lulus kemarin di dalam ujian tertutup itu. Ya. Demikian. Jadi saya ingin menyampaikan sedikit tentang kondisi UI khususnya SKSG terkait doktor ini. Saudara Bahlil Lahadalia, Dr. Bahlil Lahadalia adalah doktor ke-19 yang telah diluluskan oleh program studi kajian strategik dan global UI, dan doktor ke-38 untuk sekolah kajian strategik dan global. Ini dulu ada kajian wilayah Jepang dan kajian ilmu kepolisian. Jadi 38. Kini di SKSG sendiri ada sekitar yang aktif 147 orang sampai semester ini. Mudah-mudahan nanti tetap sampai jadi doktor itu 147 gitu ya, tidak menyusut gitu. Itu usaha kami di sini. Sehingga nanti kami akan bekerja lebih keras mungkin agar lembaga ini, SKSG ini bisa menyumbang untuk pembangunan masyarakat, pembangunan bangsa, nusa dan bangsa, dan ilmu tentunya. Ya, untuk rasa syukur saya, boleh saya menyampaikan puisi pendek saja, supaya ada yang lain juga di dalam satu promosi itu. Mudah-mudahan berkenan, setelah itu nanti akan saya tutup. Jadi puisi ini saya gubah, saya ambil dari tokoh pemikir pencerahan Jepang abad 19, Fukuzawa Yukichi, yang pendidikan dan penelitian. Ini juga untuk bekal Dr. Bahlil kali ya. Saya baca. Perlu dijawab cakap nggak? Karena ini bukan pantun, jadi puisi. puisi yang saya buat tadi sambil ini. Judulnya saya beri Intelijensia. Kewajibanmu, wahai intelijensia, masuklah ke pemerintahan, mencerdaskan birokrasi negara. Tugasmu, wahai cerdik cendekia, berbarulah dengan masyarakat, mencerahkan kehidupan mereka. Wahai intelektual sejati, menyelamlah sampai palung samudra terdalam, memecahkan misteri alam berbasis riset, teknologi, dan pendidikan demi pelestarian dan kemaslahatan. Demikian, terima kasih. Jadi dengan demikian, dengan ucapan terima kasih dan maaf apabila ada kekeliruan, saya tutup sidang promosi ini, dan mudah-mudahan menjadi kenangan buat kita semua. Terima kasih.